Jadi kalau untuk kebudayaan, kalau kita ngomongin talenta, kayak kita nggak terlalu perlu untuk duit kenegaraan ini. Tapi mungkin menurut saya ya, Pak Presiden itu fokusnya adalah di research and technology. Untuk membawa talenta-talenta berbakat kita untuk balik lagi ke sini, tapi lebih fokus ke research and technology. Dalam sebulan terakhir ini saya banyak menerima seumpamanya para pengusaha-pengusaha manpower justru dari luar. Mereka datang ke Korea, mereka datang ke Jepang. Mereka bilang kami kalau dari negara ini kami nggak mau. Kalau kalian mau invest aja ke Indonesia, bawa talenta-talenta yang bagus dari Indonesia ke Jepang ataupun ke Korea. Kalau yang di bola sekarang ya mesti ditanya, yakin nggak nih semua naturalisasi gitu? Bahwa harus diingat olahraga itu nggak bisa instan, butuh proses. Jadi ketakutan soal antek asing londo ireng dalam konteks ekonomi kreatif dan pop culture itu nonsens ya sebenarnya. Dalam konteks itu ya. Dalam konteks itu sih menurut saya, Lu nggak takut lah ya? Sangat percaya dengan kualitas seniman dan budayawan Indonesia. Ya, selama burjo-burjo masih muterin lagu Niji tapi nggak muterin lagu K-pop, kita masih yakin sama bangsa ini, Bos. Aku selalu mengatakan tugas kita cuma 2. Satu adalah jadi translator bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia, karena within the subsectors ini pada nggak ngobrol nih. Ada di bubble-nya masing-masing, serius nggak ngobrol. Bahkan sering banget yang di dalam satu subsektor yang sama itu sama sekali nggak ngobrol sama sekali gitu loh. Ada gold medalis, ada vokalis ini bos, sejuta kopi bos ya kan. Ada Gila. ekonomi kreatif. Ada ekonomi kreatif. Ada juga OKP sejuta kopi juga nih kan. Jadi Tum Fikar ini Pak Wamen Pora. Suka kopi itu maksud lo gimana? Di kopi abang tuh. Jadi Pak Wamen Fikar ini Wamen Pora ya. Itu ibaratnya kalau di dunia organisasi kepemudaan, dia medali emas Olimpiadenya tuh. Ini belum mulai, tenang aja ya bapak-bapak ya kan. Coba cek dulu suara. Pitch control. Jealousy turning saints into the sea. Oh, bisa. Aman. Ya, makanya nggak masuk ke DPR kemarin bos. Suaranya merdu bukan banyak. Iya. Gue baru ngerti. Editor kita mulai masuk dari situ ya. Agak slow gue baru ngerti. Oh iya, benar. Ini dia. Nih. Ini buku Prestasi Wamen. Bukan ya. Yang lebih Gak ada. bukan. Tidak ada yang namanya prestasi wamen. Ini bukan. Ya, itu cuma laporan kerja aja. Oh, kirain. Mana ada prestasi wamen. Oh, enggak. Ya, ada soalnya terakhir nih di Wamen Club ini kan kita udah jalan udah lama kali ya, udah 7 kali. Oh, udah 7. Di Wamen Club pertama ada Wamen yang bikin laporan kayak gini nih, ya kan? Muka menterinya pertama nggak ada, laporan 100 hari kerja Wamen. Setelah bikin buku ini, menterinya di reshuffle, Wamennya jadi menteri, ya kan? Ini ada dong Pak Fadli ada. Ya, ada. Pak Fadli ada. Kita cek, bagus bos. Iya. Ini wajah Pak Presiden ada dong. Ini wajahnya dia pasti dong ya kan. Iya. Terus Coba kita klarifikasi cek dulu. Ini wajah menteri, wayang ya, wayang. Oh salah. Kita klarifikasi dulu supaya Ini gue jangan cek dulu panjang. nih, nanti klaim Cek dulu aja. kalau nggak gue ada Pak klarifikasi. Oh lengkap. Oh presiden dan wapres. Ada. Ini kenapa wapres duduknya sebelah presiden kemarin nggak? Oh iya, itu topik yang lain. Iya. Berdua nih. Iya, tepuk tangan dulu. Ini masih aman ini, masih panjang nih kayaknya. Menterinya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Wamen Kebudayaan Giring Ganesa. Coba kasih pitch control dikit lagi tadi masuk barang itu. Andai matamu melihat aku, terungkap semua isi hatiku.
Suara merdu tapi suara kurang banyak tuh. DPR gua duluan. Kamu ngomong apa lo? Lo ngomong apa? Makanya lu nggak masuk DPR karena lu suara lu merdu, kan suaranya banyak. Tapi gue seneng dia sejak jadi wamen kebudayaan, Dit. Kenapa bro? Kalau jadi ketum dia nggak mau nyanyi, bos. Dia jadi ketum beneran, merasa jadi capres beneran waktu itu. Iya. Lu waktu jadi ketum isinya terus banget ya, Bang. Lu sadar gak, Bang? Nggak, pertanyaan pertama kita mulai dari Bang Giring ya. Lu kenal, nggak mau kenal, nanti aja. Nanti udah pada terkenal semua, apalagi yang mau dikenalin, bos, ya kan? Lu waktu itu merasa beneran jadi capres gak, Bang? Coba lu share dulu. Lu harus lihat mukanya national hero gitu langsung pucat, bos. Ini apalagi Kalau beliau kan memang beneran jadi Dia langsung nyesel. medali. Aduh ngapain gue di sini, ngapain gue di sini. Enggak, kalau nasional hero kan ini forum apa Fikar nih undang gue beginian. bos, kalau nasional hero kan memang beneran dia dapat medali emas olimpiade, bos. Kalau beliau kan kita nggak tahu nih dia merasa beneran jadi capres apa enggak. Sok Banten aja kadang-kadang. Billboardnya sih banyak ya. Coba lu jelaskan dulu, Bang. Ya itu kan strategi. Strategi untuk meningkatkan awareness-nya PSI waktu itu kan. Tapi lu beneran merasa jadi capres Ya waktu itu? enggak lah. Enggak lah. Enggak sama sekali. Justru itu kan pengorbanan ya kan. Karena habis itu kan langsung dibully terus gitu. Jadi ya, itu pengorbanan lah. Waktu gue lu salaman sama Pak Prabowo, gue kan nonton sama anak-anak di sini, Bang. Yang mana? Waktu pelantikan Alhamdulillah. salaman sama Pak Prabowo, ada Bang Giring nih salaman. Itu dia pasti ngobrol sama Pak Prabowo, Pak saya juga pernah ya capres. Itu lu boleh jawab boleh nggak jawab, bos, iya kan? Bagian yang mana? Tadi udah gue jawab. Ya makanya lu pertanyaan dia yang tadi itu pertanyaan. pertanyaan. Oh, itu pertanyaan. Bisa ditanggapi atau bisa nggak? Gak usah gue Bebas. Oke, gue lanjut ke sebelah beliau. Iya. Ya kan? Kalau di Makassar namanya? Iren. Enggak. Kalau di meja tadi kopi Kak Iren. Iya. Kalau kata Idam tadi kawan kita, Iya. kalau di Makassar beda itu, Iya. Indah. Ireng namanya. Kalau di sini kalau di Jawa namanya Ireng. Nah. Enggak. Pakai mikrofon. Kalau di Jawa apa? Pak National Treasure? National Hero? Ireng. Kalau di Nggak sini berani, Ireng. kita panggilnya Udah mulai bercanda, bos. Mulai bercanda. Gue medalis bisa bercanda. udah mulai ngerti permainan kan. Asik kan di sini kan. Iya. Nanti Anda males kondangan loh kalau udah terlalu nikmat di sini. Lebih lucu dia. Iya mau kondangan. Pak National Hero lebih lucu dia daripada Erick Thohir kan. Itu bukan itu, bos. Bukan ya? Erick Thohir pun merasa kayak begitu. Makanya Oke, Kak. Enggak, Kak Iren Umar ya kan, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Ini pertanyaan yang paling prinsipil. Gue pengen nanya. Ekonomi kreatif itu definisinya apa sih sebenarnya? Kalau menurut lu apa? Enggak, justru gue pengen nanya sama lo. Apakah ini termasuk kreatif atau Iya, enggak nih? tuh makanya gue pengen nanya hal yang paling prinsipil. Please jawab. Ekonomi kreatif itu apa? Jangan-jangan dia juga gak ngerti. Lah nggak mungkin nggak ngerti. Nggak, jangan-jangan. Dia salah satu pelakunya. Nah, gitu makanya. loh. Jadi kita harus ngetes. Kita sering kreatif itu apa? enggak. Coba lu jelaskan dengan bahasa manusia simple dan paling gampang. Karena ini aktivis-aktivis ini jangan-jangan pelaku, tapi dia nggak ngerti. Jangan-jangan ngolah-ngolah kirim Gue kapan proposal. jawabnya? Iya. Oh iya benar, oke. Iya. Kalau mereka industri pengolahan. Iya, gara-gara jangan-jangan buat Pengolahan aktivis apa ngirim nih? proposal itu juga ekonomi kreatif. Ya, apa tuh Jaspro? Apa tuh Jaspro? Pakai mikrofon. Jasa proposal. Jasa proposal. Ya enggak dong. Ekonomi kreatif itu segala sesuatu yang ada value added. Contohnya apa sih? Kalau gelas ini kagak ada namanya total politik, itu nggak mungkin lakunya paling 10.000. Setelah ada total politik ini lakunya 100.000 atau mungkin rebutan kali kan. Itu ekonomi kreatif. Oh, oke. Pertanyaan kedua. Gua doang sih terus. Enggak, ini enggak di Ros, gue nanya kok. Iya. Gua dari luar dari tadi. Apa. Ini lebih parah tadi. Lebih parah. Iya. Se-Indonesia harus. Makanya saya sampai bingung kenapa kok tumben Airin mau. Ya kan?
Berani juga nih sahabat gue yang ini nih. Kak, gue cuma nanya lu soal ekonomi kreatif. Dia gue hadapin sama Anies Baswedan lu tadi. Gitu aja kok repot sih. Nah, ayo. Pertanyaan kedua. Iya. Itu tadi kan apa definisi ekonomi kreatif? Iya. Kalau ekonomi yang nggak kreatif amat tuh gimana? Bedanya apa? Kalau ekonomi yang nggak kreatif itu basically ekonomi yang normal-normal aja. Contoh ya, kalau tadi kita jualan itu cuma yang warna putih, ya itu yang ekonomi yang biasa. Oh. Kalau misalnya kita tempelin itu total politik, ini t-shirt, kalau gitu aja kok repot nggak? Lu beli t-shirt ini karena dia warna hitam atau karena gitu aja kok repot? Karena ada tulisannya. Ya udah, kalau misalnya warna hitam itu ekonomi biasa. Kalau ekonomi kreatif gitu aja kok repot gitu. Ayo pertanyaan 3. Oh gitu. Bingung Kan lu kan? Bingung ya. bingung pegangan. Nggak sesuai harapan gue sih tapi oke lah ya. Iya. Tukang seblak tuh ekonomi kreatif apa yang nggak kreatif amat? Gini, Kan kalau sekarang banyak tukang seblak, tukang cimol apa. gue mau nanya dulu, tadi ekspektasinya apa? Enggak itu bener. Iya. Enggak, karena gue bayangannya kompleks, iya bener. Ternyata hal simpel ternyata bisa menjelaskan ya. Sesuatu ekonomi yang kreatif simpel. itu ya. Jadi kalau misalnya Sekitar kita banget ya. gini, orangnya jual seblak, satu jalan semuanya jual seblak, ya toh. Lu jualan makanan doang kan? Kenapa sih orang mau beli makanan sekarang? Pasti ada storytellingnya. Makanya orang-orang branding bisa jalan, ya toh. Kenapa orang-orang dari sekian banyak seblak-seblak milihnya punya lu doang? Harus kreatifin kan? Ya storytelling ya, karena yang jual ganteng, karena yang jual itu jago ngomong, karena yang jual itu apa gitu loh. Storytellingnya bos. Oke. Ya. Ya udah, oke cukup. Iya. Iya. Pokoknya ada. Pokoknya ada. Ya. Kita nasional hero dulu. Nasional hero. Ayo kita ke Enak National kan? Hero. Betul. Aman kan pertanyaan gue aman ya? Mas. Itu tolong ditir ya. Tolong ditir. Ini pembinanya beliau soalnya forum ini ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Emang dia juga suka kayak gitu. Lu gak tahu bajunya Seskap di kantor sekretariat kabinet diposting di akunnya Seskap bro. Itu ada kaos. Ini ekonomi kreatif nih. Pokoknya ada titik 2. 1 apa? 2 ada. Nah, jadi mereka udah mengeksploitasi pokoknya ada itu. Jadi Kayak oke, Jokowi ya. Iya udah mulai permainan bos. Udah mulai masuk kayak permainan. Udah kayak mulai national hero bos. Ayo kita ke nasional hero dulu. Iya, pahlawan nasional. Minimal kalau kata Wamen Fikar ini orang yang di antara kita semua yang ada di ruangan ini yang paling mungkin punya satu kafling di Kalibata nih beliau. Tapi kenapa Kang Taufik, saya mau tanya agak serius. Kenapa banyak di daerah-daerah itu lapangan bulu tangkis tuh outdoor ya? Jadi ketika kita memukul angin ditiup angin. Kita beradu sama angin. Kenapa itu? Iya. Kadang kalau dibantu angin ini juga itu mengikuti skor. Sama ini. Dan tanah. Lainnya pakai kayu kan. Iya, betul. Nggak bisa bohong. Out masuk kan bunyi. Kalau tipis-tipis bunyi kan. Oh iya. Kalau outdoor itu apa penjelasannya? Iya. Ya nggak ada biaya, dulu juga sama gue awal juga outdoor dekat rumah. Memang ada mampunya itu di kampung mau gimana? Oh memang dari outdoor pun bisa dapat medali emas olimpiade ya berarti ya? Udah ada bukti kan. Maka jangan ngeluh terus kan. baru anak-anak mau minta proposal nih buat atap ya kan. Ini muka-mukanya udah bawa proposal 3 nih. Dia mau bikin turnamen badminton nih pemuda Muhammadiyah. Gak apa-apa, bikin aja proposal, kita cuman rekomendasi, pembangunan ada di PU semua. Iya benar. Tapi kalau juara dunia nih ya, gayanya agak-agak arogan nih pantes bos. Pantes karena dia berhak bos. Kalau Fikar kayak gitu dilempar telur sama orang. Udah gak enak dilihat, songong pula. Gak nyawer pula kau. Proposal susah. Iya, coba kau nanya Ya, pertanyaan kedua Pak Wamen. Ini agak penting juga nih, ya kan? Memang mampunya itu kan berarti outdoor ya, bukan karena didesain outdoor ya berarti itu ya. Ya Kak, tambah dunia kan tambah berkembang. Dulu memang outdoor, sekarang di kampung jadi indoor juga. Kan lama-lama dulu kan masih mungkin belum punya apa. Oh proyeknya multi years ya? Enggak, itu patungan di kampung aja. Multi years gimana? Sorry ya gak sesuai Tor ya, maaf ya. Nanti juga akan menuju ke Tor kok, tenang. Gue udah pakai latihan bos. Serius Sesuai dengan Thor.
Ternyata nggak keluar semua nih. Udah gue pasrah aja nih udah. Itu salah Lu salah tim juga lu. percaya tuh sama Tuhan sama orang-orang ini gak percaya. Saya waktu gue nonton Women Club pertama tuh serius banget. Ya. Wah luar biasa. Ada Agus Jabo orang tua bos. Tumben banget nih. Nggak, Total tadinya politik juga- berbobot, aduh luar biasa. Berarti ini nggak sesuai ekspektasi dong ya? Nah ini kok, loh, kenapa begini gitu ya. Bang, Baru tadi- duduk udah begitu kan. Tadinya kita juga waktu itu mau bercanda bang, tapi Agus Jabu udah pidato soal keadilan sosial ini kan. Ini gimana caranya topnya nih? Agus Jabo mau pimpin demo Agus Jabo gitu. Mau kita stop senior kan? Udah rambut putih semua Iya kan. kan? Lu tahu nggak bedanya senior main biola sama junior main biola bang? Kalau junior main biola, dia mengikuti partitur. Junior tuh. Junior. Junior ya. Kalau senior main biola, partiturnya ikut dia bos. Iya. Enggak, sama satu lagi Ini nih. nanya serius. Ya, ini juga nih. Serius. Kita punya Mulai serius ya, mulai serius. national policy kita soal olahraga ada nggak? Nah. Misalnya di Spanyol itu Mulai serius. kalau di Indonesia kita nggak lulus mata pelajaran agama nggak naik kelas. Kalau di Spanyol nggak lulus olahraga nggak naik kelas Bang Omian. Jadi kita punya desain national policy masyarakat olahraga seperti apa nggak sih sebenarnya? Ini agak serius nih. Habis ini kebudayaan gue tanya. Kalau itu juga. boleh jujur, dulu gua SMP Kalau boleh jujur gak ada bro. SMP kelas 3 apa kelas 1 SMA lupa deh. Gue olahraga merah loh. Di sekolah. Yang benar. Bener. Olahraga merah. Karena apa? Guru olahraganya nggak suka. Penjaskes ya. Penjaskes Kang, ya? Masih penjaskes kayak waktu itu Kang. Iya. Guru olahraga nggak suka karena di sekolah itu volley, basket. Gue bulu tangkis. Jadi kalau izin itu kan kalau bulu tangkis seminggu, 2 minggu. Pas tiba-tiba, kok merah. Untung waktu itu ketua bulu tangkis pelatihnya Kanwil Dikbud Jawa Barat. Dia datang ke sekolah. Besoknya 9. Oh, orang dalam ya berarti ya. Ya enggak, kebetulan. Iya cuman kan maksudnya kalau memang olahraga yang jelek, merah ya kita fine aja. Tapi ini gara-gara gak suka olahraga volley sama basket kok jadi merah kan gak fair dong. Berarti di level sekolah pun sebenarnya pengajaran olahraga kita itu ada problem dong. Memang Dengan ada cerita problem kan Pak yang sekarang itu kan kebanyakan di sekolah itu SD, SMP apalagi sekolah negeri, satu fasilitasnya juga kurang, kedua guru olahraga ngerangkap guru agama apa knowledge-nya juga nggak ada. Nah sekarang antara Kemenpora dengan Dikdasmen ini kita MOU kerjasama penguatan guru-guru olahraga karena bahan-bahan olahraga itu kan dari SD SMP itu. Iya. Kalau kita pondasi nggak kuat mana bisa jadi atlet yang benar. Kalau latihannya salah kesananya juga akan salah. Kalau dulu tuh kita ini Pak National Hero. Kita tuh waktu kecil kan sama-sama tuh ada SKJ. Senam. Senam Iya. kesehatan rohani. Jasmani. Iya. Rohani gini bos. Tupikar itu cuma. Senam kesehatan jasmani ini kan. Terus Emang kita jasmani apa- agak kurang kawan bang. Di rohani kuatnya Iya. bang. Nggak tahu itu kan maksudku SKJ. SKJ kan itu menjadi sebuah kebiasaan serentak serempak dan Sungguh-sungguh. menjadi kebiasaan kita gitu ya. Pola seperti itu apakah sekarang juga bisa digalakkan lagi atau jadi kebiasaan baru lagi gak sih? Hal-hal kayak Harusnya bisa. Dan sekarang udah nggak ada kan hal-hal kayak gitu lagi kan? Ah itu tanggung jawabnya Dikdasmen bukan Kemenpora ya. Iya. Jadi yang tanggung jawab Kemenpora itu apa aja sebenarnya di National Hero nih? Olahraga itu kan masuknya udah di sekolah. Ya ente nggak ngusulin sama Pak Erik. Ini kan ini kantornya dia nih sebelah. Iya sebelahan tetangganya. Besok bilangin ya. Bang, bawa bahan Bang, bawa bahan. Gue udah bilang gue udah latihan ini. Iya. Nggak keluar semua barangnya. Nanti gue tanya bro. Abis Sayang ini- juga makanya gue baca-baca dulu. Udah dibuatin sama tim gue jadi sayang. Lu mau gue tanya apa bro? Iya. Tapi memang ada tren kalau Ah, kayak di apa kampung saya Bang ya, hampir semua SD kami itu berdekatan pasti dengan lapangan bola. Berdekatan dengan lapangan bola. Maka yang disampaikan tadi Pak Wamenpora itu problemnya kita di SD itu ada lapangan bola, tapi kita diajarkan yang namanya pemanasan itu pas masuk SMP atau SMA. Karena tadi itu guru olahraga rata-rata yang di SD itu rangkap. Jadi ada waktu sejam, Sejam, kasih ya. bola, ya udah olahraga aja lo. Iya diarahin. Jadi saya juga kayak Kasti, gitu apa dulu sih, kayak Pak Wamen. begitulah. Pasti ngalamin kan? Iya. Tapi bapak kan di kota, kalau saya di kampung jadi nggak ngalamin. Saya di Bukit Tinggi Pak.
Bukit Tinggi, lebih jauh lagi saya. Dipimpin oleh bupati atau wali kota? Wali kota. Ah, kota. Oh dulu namanya. bupati waktu gue SD, belum otonomi daerah. Oh iya, Iya kan? Ada aja alasan Iya. Sumbar emang ada Iya. aja alasan lu. Itu waktu itu kita dikasih bola, guru olahraganya ngerokok-rokok, kita mikir. Sama guru olahraga gue juga ngerokok. Banyak lagi ngerokok. Iya, jarum lagi rokoknya. Apa lagi? Udah. Masih ada yang mau disampaikan Pak National Hero? Udah kan? Seneng gue lihat juara dunia arogan ini cocok bos kan, cool arogan kan kayaknya kan orang terima kan. Kalau Zul cocok gak Zul? Enggak. Memang ada istilah orang kalau sudah menang itu ngomong apapun enak dengan Betul. Nah tapi nanti nyambung ke National Hero dulu, nanti nyambung ke Taufikan. Tadi kita nyambung ke pidato presiden. Nah ini masuk agak serius barang ini. Salah satu poin tadi di nota keuangan terakhir jelang-jelang habis barang itu di mana IHSG spike, gitu kan, paten kan. Hari TP paten hari ini karena pidato presiden. Salah satunya adalah poin duit kewarganegaraan. Ini hal yang apa namanya kan talenta terbaik akhirnya bisa berpotensi masuk dan diakomodir, bisa di I ekonomi have to kreatif correct that duit kewarganegaraan terbatas. Nah ini kan terbatas dan non terbatas itu apapun namanya DKI apa namanya inisiatif soal duit kewarganegaraan itu kan ide yang sudah lama dan diperjuangkan lama oleh para diaspora yang punya mimpi lah ingin berkontribusi bagi Republik. Nah, tapi ini Dan empat-empat wamen ini berkaitan dengan talenta nih talenta empat-empatnya barang ini nih. Cocok kan? Cocok. Ini bisa mempertemukan Iya. barang ini kan? Talenta, barangkali ada pemuda Muhammadiyah yang mau duit kewarganegaraan. Iya. Nah, Pak National Hero dulu nih. Iya. Olahraga kan paling banyak naturalisasi nih, apalagi Pak Menterinya Pak National Hero nih Iya, kan. itu paling paten kan. Iya. Bahasa Inggrisnya lancar kan. Iya. Jadi bisa ngomong sama pemain bule nih, Iya. Pak Men. Misalnya Iya kalau ketua PSSI itu Fikar bukannya nggak mau naturalisasi, nanti ngomongnya gimana nih? iya. Untuk ngajarin bahasa Indonesia nanti tugasnya Giring dan kawan-kawan di Kementerian Kebudayaan. Nah, ini gimana tuh salah satu kebijakan baru tuh mengenai duit kewarganegaraan terbatas dunia olahraga sendiri menurut Pak Wamen menyambutnya seperti apa? Iya plus minus ya. Maksudnya Oh, apa mereka? masih ada minusnya. Iya kalau mereka nanti di sini hanya atlet aja dan habis itu dia balik lagi ke negaranya. Yang penting kan mereka komit. Mereka punya keahlian, mereka di sini ke generasi ke atlet-atlet yang lain bisa disampaikan apa enggak gitu loh. Kan itu yang kita nggak tahu. Kalau yang di bola sekarang ya mesti ditanya yakin nggak nih semua naturalisasi gitu. Bahwa harus diingat olahraga itu nggak bisa instan. Butuh proses. Jadi nanti tanya Pak Erik aja ya. Kenapa badminton nggak pernah ada naturalisasi dari dulu? Naturalisasinya dari mana bos? Nah, ya itu jelaskan dulu gimana. Iya. Nggak ada, nggak pernah ada. malah yang ada kita ekspor. Nah, iya itu maksud saya kenapa bisa ekspor gitu Malah tapi cabur lain enggak? Pekerja migran kita kira Sekarang ya. bertanya lagi kan, Brazil ada nggak naturalisasi? Brazil, Ada nggak ya? kalau Argentina ada. Karena mereka punya 2 paspor negara. Iya. Boleh. Iya. Kalau kita kan nggak boleh aturannya. Nah makanya ini kan ada Ya barang kita nggak ini tahu, kan. belum desain. Tapi maksudnya di badminton kan pembinaan kan bisa berhasil, tapi ada cabur-cabur yang pembinaannya nggak berhasil sehingga butuh naturalisasi gitu. Kemarin kayak ice hockey juga ada naturalisasi. Ya sah-sah aja kan. Makanya kontribusi untuk jangka panjangnya bagus apa enggak? Oke. Itu loh. Nah tapi sebentar dulu, oke. gue penasaran nih. Ini selalu jadi diskusi kita di warung kopi nih Pak Wamen. Ini mumpung ada juara dunia di sini, saya kebetulan mau tanya gitu. Pak National ini. Ya, apa yang membuat badminton itu pembinaannya bisa sesukses itu ketimbang dengan cabur-cabur lain? Kalau kita bilang ada grup Jarum misalnya ikut di badminton, tapi kan cabur lain juga ada grup-grup korporasi yang juga nggak kalah komit sebenarnya dengan Jarum di badminton gitu misalnya. Tapi hasilnya tuh jauh berbeda banget. Kita di badminton tuh jadi ikon nasional kita gitu. Tapi di olahraga-olahraga lain itu kayaknya akhirnya saya bisa mengatakan naturalisasi itu adalah sebuah
ekspresi dari keputusasaan juga sebenarnya, walaupun kita ada upaya untuk mengejar ketertinggalan di satu sisi bahasa positifnya, tapi di bahasa negatifnya kan karena udah jauh ketinggalannya maka kita naturalisasi gitu. Tapi badminton relatif dari dulu kan kita punya tradisi dan mengakar yang kuat gitu. Apa yang menurut Pak Wamen lihat gitu, observasi yang menjadi kekuatan cabur ini sebenarnya? Ya, sebenarnya balik lagi ke talenta ya. Yang bisa merata itu cabang olahraga hanya di Cina. Sama aja kita balikin lagi tadi kan. Di Brazil ada orang nggak main bulu tangkis. Bisa juga ditanyanya ke pemain bola, ke Ronaldinho, kenapa bulu tangkis nggak ada di sini? Kenapa bola semua? Ya balik lagi, dulu masyarakat olah tiap gang apa di mana semua main bulu tangkis. Karena ada ikonnya siapa? Mungkin zaman Rudi Hartono anak-anak sehingga bisa mau seperti Rudi Hartono. Jadi mereka berlatih apa semua. Itu kan mereka jadi pandangan juga. Balik lagi, kenapa gue dulu jadi mau main bulu tangkis? Karena dikasih tahu orang tua juga bahwa di Indonesia ini hanya bulu tangkis yang bisa internasional. Contohnya ada Rudi Hartono, ada Ricky Subagja, ada Susi, ada ini. Akhirnya dari situ kan dari awal ketertarikan dulu. Mulai main, mulai suka, mulai serius. Nah, Pak National Hero kalau boleh tahu nih, mohon maaf kalau saya nggak sopan nih. Orang tua dulu kerja apa, Pak? Petani. Oke. Ini bertentangan sama tesis saya nih. Bahwa badminton itu bisa progresif kayak gitu karena didominasi oleh kultur kelas menengah, karena banyak keturunan Tionghoa yang jadi atlet gitu. Sebenarnya enggak juga. Kata Korea bos. Sebenarnya enggak juga. Balik lagi, kalau anak-anak itu masih dalam bimbingan orang tua. Orang tuanya mau nggak dedikasi untuk ini, untuk anak ini. Kadang ada anaknya mau, orang tuanya nggak mau. Karena masih anak-anak SD gitu masih dalam pengawasan orang tua kan. Itu. Kalau dulu kan orang tua saya nganter apa tiap hari berkorban untuk anaknya. Kalau sekarang kan ya mohon maaf, banyak dikit-dikit maunya gratisan mulu kan. Mindsetnya juga beda. Maksudnya gimana gratisan apa? Ya untuk latihan nggak mau bayar apa semua. Oh gitu sekarang. Banyak. Contoh misalkan kayak pelatih. Dulu saya punya bayarnya sekian. Karena pelatih tuh bisa ngelihat ini punya talenta, ya udah deh. Bayar kayak secukupnya aja. Kalau sekarang mohon maaf. Ini dilatih nih, punya talenta bagus, ada private, udah money oriented. Oh ya udah dilatih ini, padahal ini orang udah nggak punya skillnya yang nggak ada. Jadi sur ya, yang penting bikin itu. sur aja. Iya. Nah itu tugasnya Pak Fikar tuh bikin sur biasanya. Nah, langsung gila Pak Giring udah nggak sabar. Soal talenta. Udah Baru baca, lagi. tadi baru baca. Baru baca. Masuk di barang nih talenta nih. Iya, talenta. Sesuai pesan Pak Fadli. Ini beda bos. Kalau di musik makin ini kan makin dibebaskan orang tua makin talenta, makin berbakat kan. Iya. Kalau di badminton kan harus diperhatikan orang tua. Makin dibebaskan kalau di badminton makin dibebaskan orang tua makin jadi musisi. Silakan. Saya izin Pak Wamen ya, saya punya teori juga. Kita bahas tesis lo yang tadi bahwa bulu tangkis itu adalah salah satu olahraga yang entry barrier-nya termasuk yang paling gampang. Menurut gua. Kita beli raket, beli kok, habis itu kita bisa main di mana aja. Di lapangan aspal bisa. Dan itu entry barrier yang paling gampang dan paling termasuk yang paling rekreasional, ya kan. Saya bisa main sama anak saya padahal kita juga nggak punya lapangan tapi bisa main di depan rumah dan lainnya. Nah, kedua, kalau menurut gua kalau kita ngomongin talenta, balik lagi ke Dwi Kenegaraan Terbatas. Kalau Pak Presiden melihatnya bahwa ini nggak cuman ngomongin tentang masalah sport aja. Mungkin kelihatannya bahwa ini buat bola. Menurut saya bukan itu ya. Menurut saya masalah talenta-talenta seperti saintis menurut saya yang lebih banyak yang mau kita tarik ke sini. Karena kita lagi butuh banget research and technology kan. Dan kalau misalnya kita ngomongin dari kebudayaan, kalau boleh jujur, talenta-talenta kebudayaan kita udah top-top menurut saya ya. Saya izin mau cerita waktu itu 2 tahun yang lalu Pak Fadli dan saya membawa rombongan ekosistem perfilman ke Marché du Film di Cannes. Dan hampir semua sutradara di sana nanya satu orang. Hey, where's Joko Anwar? Gitu. Semua tahu bagaimana Mas Joko Anwar sudah menaikkan level perfilman Indonesia dan juga horor Indonesia.
Ya. Bahkan semua orang di luar negeri sampai berpikiran bahwa ada beberapa daerah yang mengadakan festival film horor dan pengen sekali film-film kita untuk masuk ke sana. Jadi kalau untuk kebudayaan, kalau kita ngomongin talenta, kayak kita nggak terlalu perlu untuk duit kenegaraan ini. Tapi mungkin menurut saya ya, Pak Presiden itu fokusnya adalah di research and technology. Untuk membawa talenta-talenta berbakat kita untuk balik lagi ke sini, tapi lebih fokus ke research and technology. Kalau untuk talenta sendiri Kementerian Kebudayaan punya Kita punya manajemen talenta nasional. Nah, Kita ada 5 sektor manajemen talenta tadi kalau nasional. dikotakan nyarinya where's Joko Anwar? Joko Anwar. Kalau Sebenarnya ada beberapa orang. Joko Anwar, Mas Garin, Ibu Christine. Kalau di Bordeaux where's Joko Widodo? Enggak, apa enggak? Anda ke kota sebelahnya, salah. Ya. Kalau manajemen talenta nasionalnya Kementerian Kebudayaan ini apa talenta-talenta yang Kita lagi ada 5 dipersiapkan sendiri? sektor. Satu film. Izin, Izin Tum. Nah, kita ada film, kita ada musik, kita ada seni pertunjukan, terus kita ada sastra, dan satu lagi kita ada seni rupa. Nah, kita ada mulai dari pembibitan, habis itu ada laboratoriumnya, ada mereka bisa belajar bersama para maestro juga, dan habis itu kita punya nanti ke depannya kita punya list MTN, namanya MTN Market. Jadi semua talenta-talenta kita di bidang kebudayaan ada di satu website besar gitu sih. Cita-citanya seperti itu. Goal terakhirnya adalah ekspor talenta kita untuk luar negeri. Itu. Tapi ini kan program baru ada 2024, jadi mohon doanya juga sih. Oke, gimana Kak Airin soal talenta ini? Oh iya benar juga, boleh juga. Kalau beliau udah tiap episode ngomongin talenta di sini. Beliau abis ini ngomong politik soalnya. Ya. Kan Anda kalau saya tanya politik, Anda takutin nanti ini diketahui nama Gus Dur nanti di belakang itu ada Gus Dur. Yalah, kalau mengenai naturalisasi kan, kalau buat aku itu penting banget. Kenapa sih? Ya. Kalau kita ngelihat banyak banget orang yang jatuh cinta dengan Indonesia. Kerja saja, jangankan ngomongin, kita nggak usah ngomongin yang namanya naturalization untuk mendapat dual citizenship di Indonesia deh. Kita ngomongin visa aja. Kan itu agak susah-susah gampang juga kan mendapatkan visa di Indonesia. Tapi tetap aja banyak sekali orang yang suka banget datang ke Indonesia karena keindahan alamnya kita. Banyak banget yang bisa di research. Kalau kita ngelihat dari segi aquamarine ya, marine life itu lebih dari 93% itu ada di Indonesia dan masih ada, masih lestari. Kemudian kita ngelihat dari perhutanannya kita, banyak sekali yang tumbuh-tumbuhan yang sudah nggak ada di seluruh dunia masih ada di Indonesia gitu loh. Terlepas dari apapun juga. Jadi banyak banget saintis yang mau datang ke Indonesia untuk melihat dan melanjutkan penelitian yang ada. Kemudian kedua juga dengan budaya ya. Kebudayaan kita juga ada the oldest cave in the world ya, yang 500 cave paintings in the world. Dan waktu itu dibuka untuk Erika Ricardo waktu itu untuk masuk dan bikin konten dan itu viral. Kemudian juga dibuka untuk salah satu artis dari UK, saya lupa namanya, yang merupakan quantum physicist. Nah, kalau kita ngomong talents, to grow a big country, kita sangat membutuhkan talent pool tersebut. Nah, talent pool semua datang ke Indonesia, kita harus mempermudah dong. Kalau talent pool bisa datang ke Indonesia, satu talent pool yang datang ke Indonesia itu tidak mungkin bekerja sendirian. Dia akan bekerja dengan tim. Kalau terekspos dengan tim yang ada, maka tim-tim orang-orang Indonesia ini akan bisa belajar. Kan? Oh transfer ini ya, knowledge ya. Transfer knowledge bisa terjadi. Maka dari sana kita baru bisa jalan naik kelas kan. Dari berbagai linea. Saya ngambil contoh success story dari Singapura deh. Tentunya ya pasti ada pro and cons ya. Saya ambil contoh dari Singapura. Singapura kalau misalnya dia lagi pengen ada talenta nih, waktu itu pernah dia mau sekarang saat ini dia lagi mengattract talenta AI. Termasuk yang dilakukan oleh Dubai juga ya. Dia mengattract talent AI, dia permudah dan dia cari yang terbaik di seluruh dunia. Dia bukan hanya memberikan golden visa, dia juga memberikan semua fasilitas yang ada supaya mereka mau memindahkan diri menetap di sana dan pelan-pelan baru dibujuk untuk menjadi masuk ke nationality-nya mereka. So this is a real thing. Jadi ini dan ini apa yang dilakukan Pak Prabowo adalah sebuah langkah yang sangat revolusioner untuk bisa menarik talenta-talenta yang brilian untuk bisa berkontribusi buat Indonesia dan Indonesia bisa mendapatkan manfaat soal itu ya. Tapi kalau yang Bu Wamen sampaikan tadi kan semuanya itu kan comparative advantage yang bisa membuat
talenta terbaik itu untuk pulang ke Indonesia seperti Alam itu kan yang hal-hal yang sifatnya masih komparatif tapi competitive advantage apa yang bisa membuat mereka itu bisa ditarik untuk memilih kewarganegaraan Indonesia misalnya karena ekosistemnya mungkin nggak tumbuh di sini atau Daya tariknya apa ya? Capital concentration-nya nggak terjadi di sini. Kalau saya misalnya orang Indonesia yang besar di Hollywood, mungkin saya kalau mau jadi sutradara film, saya akan stay di California. Ngapain saya? Apa yang membuat saya untuk secara competitive advantage untuk pulang gitu? Misalnya pilihan main sama Tom Cruise apa Oki Rengga nih? Iya. Pilih mana nih kan? Sekarang pertanyaannya gini, kalau kita ngomongin mengenai itu kan sebenarnya ada dua ya. Ada dua talent pools yang dia track. Apakah talent pools orang Indonesia atau talent pools orang non Indonesia yang mau ditarik ke Indonesia gitu loh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan industri yang ada di Indonesia. Jadi ada dua kan. Satu ada orang Indonesia yang mungkin sudah jadi warga negara lain. Satu adalah orang non Indonesia. Kalau orang Indonesia kemanapun juga kita berada, semuanya pengen balik ke Indonesia kan. Dan pengen untuk membangun bangsa. Toh kalau orang yang luar itu kecintaannya dan Indonesia is a living labs. Kemudian kedua, pertanyaan yang kedua tadi. Jadi yang itu satu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kedua adalah Indonesia ekosistemnya belum terbentuk. Saya mau nanya satu hal deh. Kita mau jadi leader atau mau jadi followers? Kalau orang-orang yang mau jadi leaders pengen mencari tempat yang ekosistem belum terbentuk karena mereka mau membentuk ekosistem tersebut. Nah, kita mau nyarinya orang seperti apa? For me, I'll look for leaders. Untuk mau datang ke Indonesia membawa yang mereka sudah tahu knowledge di luar, datang ke sini untuk membangun ekosistem tersebut tanpa melupakan kebudayaan yang ada di Indonesia dan kultur kerja yang ada di Indonesia supaya Indonesia sendiri bisa terbentuk gitu loh. Kalau enggak kita copy paste, it's impossible to do copy pasting. Udah enggak zamannya lagi copy pasting. Ya tapi kan kalau mau bikin ekosistem kan butuh energi kan. Kalau misalnya energi kurang-kurang kan kita mau makan juga butuh energi, Bos. Betul. Iya. Masalahnya energi dari APBN-nya ke sektor-sektor ini ada apa enggak? Iya kan Gue nggak lihat tadi ada maksud pidato gua. presiden menyasar sektor-sektor ini nggak ada tadi. Saya kasih makan. Nah gitu kalau pidatonya presiden. Iya, tadi sibuk dengan energi, dengan pangan, MBG. Iya. Aku belum lihat ada perhatiannya ke situ tuh. Transfer pricing. Iya, jadi under invoicing. Nah, kan? coba udah hafal gua sekarang. Tuh Fikar gimana menjelaskan? Yang susah Anda yang menjelaskan nih. Kalau terkait itu, saya kira sekarang ini Bapak Presiden sebenarnya sedang serius-seriusnya menata talenta-talenta muda yang ada di Indonesia. Kita baru tahu 2 bulan lalu itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program direktif dari Bapak Presiden soal SMK Go Global. Jadi bagaimana talenta-talenta muda Indonesia ini mereka dibiayai oleh negara untuk program upskillingnya, yang sudah punya kompetensi dasar di upskilling, kemudian bahasanya disertifikasi, lalu kemudian mereka siap untuk ditempatkan di berbagai negara yang membutuhkan. Karena Indonesia ini salah satu dari sending country yang ada di dunia. Dan dalam sebulan terakhir ini saya banyak menerima seumpamanya para pengusaha-pengusaha manpower justru dari luar. Mereka datang ke Korea, mereka datang ke Jepang. Mereka bilang kami kalau dari negara ini kami nggak mau. Kalau kalian mau invest aja ke Indonesia, bawa talenta-talenta yang bagus dari Indonesia ke Jepang ataupun ke Korea. Kenapa Indonesia? Ya saya kira dari berbagai temuan kami dan testimoni-testimoni dari para end user yang kami temui di luar negeri, salah satu yang membuat kami juga kaget adalah para pekerja kita itu dianggap bagi mereka ya, itu punya etos yang bagus. Punya soliditas kerja yang bagus. Kalau kerja itu apa istilahnya itu Pak Giring, dia heartful. Jadi dia mengikutkan seluruh hatinya kalau bekerja. Kalau dia jadi nurse atau caregiver, mereka merawat orang tua itu layaknya merawat orang tua sendiri. Oh, melindungi dan mengayomi. Melindungi dan mengayomi. Dan ini oleh Bapak Presiden selama dengan sangat presisi itu ya. Dengan serius selama 5 tahun ke depan itu sampai 500.000 orang. Jadi menjawab tadi soal talenta-talenta dan keseriusan dari Bapak Presiden itu justru sudah dilakukan dari tahun ini. Tahun ini kita
pilotingnya itu sekitar 40.000 orang. Dan tanggal 26 besok kick off di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mantap. Jadi bukan hanya kita yang mau impor, tapi kita yang ekspor karena kita sebenarnya punya keunggulan ya. Ya kalau kita betul. boleh duit kewarganegaraan kan talenta kita juga bisa punya kewarganegaraan ganda terbatas Ya, di betul, sana kan. betul. Jadi nggak perlu jangan ya ini menarik nih dari penjelasan Tumpikar nih Din. Berarti ketika kita berbicara soal duit kewarganegaraan artinya jangan imajinasi kita itu terkurung bahwa negara kita yang akan dieksoduskan dari luar gitu. Betul. Tapi juga itu juga opportunity untuk eksodus kita keluar kan sebenarnya. Betul. Dan ini juga Bang, itu bisa menjadi jalan keluar bagi para talenta-talenta muda Indonesia untuk mengisi beberapa jabatan-jabatan strategis di luar negeri. Karena bisa saja semuanya dia kerjanya bagus, punya visi yang oke gitu ya, tapi mereka terkendala persyaratan semuanya untuk mengisi jabatan manajer di satu perusahaan, dia diikat bahwa yang boleh ngisi jabatan manajer ini adalah warga negara asli bisa saja. Ya. Nah, kebijakan Bapak Presiden soal duit kewarganegaraan itu justru menjawab kebutuhan global bagi para pekerja-pekerja muda kita yang ada di Indonesia. Ya, ini masuk ke Ari tadi. Jadi bukan hanya kita yang sebenarnya ini membuka peluang kita yang didatangi oleh orang-orang atau pengaruh dari luar, tapi kita yang juga bisa mendatangi luar dengan apa yang kita punya kan. Kan Pak Prabowo belakangan ini kan bukan belakangan ini udah dari lama ya, antek asing, londo ireng, banyak idiom-idiom yang membuat kita wah takut nih, kita dikuasai luar. Kayaknya ada perasaan termasuk di dunia ekonomi kreatif, di dunia kebudayaan, rasanya pop culture kita cuma jadi pasar. Kita nggak bisa kuasai, meskipun Joko Anwar terkenal di Cannes dan Joko yang lain terkenal di Solo. Tanah tembok wilayah ratapan. yang lain ya. Belahan bumi lainnya. Yang lain. Can you explain? Saya jujur sih, dulu pertama kali masuk ke Kementerian Kebudayaan ada beberapa aspirasi tentang K-pop, tentang Hollywood. Tapi begitu ngeliat datanya saya nggak takut sama sekali. Nggak takut sama sekali. Karena dari 2024-2025 jumlah penonton film nasional, itu selalu di angka 80 juta. 80 juta 2024, 81 juta 2025. Itu yang nonton film nasional. Dan itu 67% dari total penonton film bioskop. Jadi pada dasarnya anak-anak muda zaman sekarang sudah lebih suka nonton film Indonesia, ya kan? Itu satu. Kedua, ketika Spotify pertama kali masuk ke sini, ya kan? Digital streaming platform musik lah yang paling terkenal lah ya. Begitu masuk ke sini, kita lihat pasti top 50-nya tuh selalu Taylor Swift, misalnya habis itu Justin Timberlake misalnya. Niji juga. Enggak. Oh sekarang ya. Yang giringnya udah keluar maksudnya. Dia vokalisnya udah ganti. Waktu Giri masih ada, top 20 aja gak masuk loh. Jangan salah loh. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah Serius amat sih. top 50 Spotify itu 80% itu adalah lagu lokal. Musisi-musisi kita. Jadi kalau sekarang kalau bilang wah kita takut dijajah oleh kebudayaan luar, saya nggak takut. Kenapa? Penikmat musik Indonesia sekarang lebih dengerin Fish, lebih dengerin Hindia, lebih dengerin apa namanya? Begitu banyak musisi-musisi Indonesia yang luar biasa yang sudah menjadi soundtrack hidup anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Jadi saya udah gak takut lagi sama K-pop. Dan menurut datanya sekarang K-pop, pendengar K-pop juga sudah tidak sebesar dulu. Jadi ketakutan soal antek asing londo ireng dalam konteks ekonomi kreatif dan pop culture itu nonsens ya sebenarnya. Dalam konteks itu ya. Dalam konteks itu sih menurut saya, Lu gak takut lah ya? sangat percaya dengan kualitas seniman dan budayawan Indonesia. Iya, selama Burjo masih muterin lagu Niji tapi nggak muterin lagu K-pop, kita masih yakin sama bangsa ini, Bos. Bener. Iya kan? Kalau mereka udah mulai puterin Blackpink, baru kita khawatir tuh. Iya. Burjo ini kan warkop-warkop. Selama kampanyenya pemuda Muhammadiyah masih dengar Kicau Mania belum lagunya Blackpink, gue masih percaya, Bos. Tapi Kak Airin, ini saya mau nanya soal industri kreatif berkaitan apa yang Pak Wamen Giring sampaikan tadi ya. Sebenarnya perspektif kita soal industri kreatif itu angle-nya apa sih? Apakah
UMKM atau tech company atau IP atau apa sih sebenarnya yang menjadi, kan banyak sekali hal yang menjadi bagian dari ekosistem industri kreatif gitu. Tapi kan sebagai sebuah negara yang menjalankan kebijakan pasti ada priority. Kita harus mulai dari mana? Kan itu pertanyaannya sebenarnya. Nah, kita itu angle-nya kemana sih sebenarnya, policy angle-nya gitu? Kalau kita lihat ya, pertama tentu kita dengan kebudayaan cukup dekat ya. Kita kerjasama cukup erat dan juga dengan kementerian-kementerian lain. Aku selalu mengatakan tugas kita cuma dua. Satu adalah jadi translator bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia, karena within the subsectors ini pada nggak ngobrol nih. Ada di bubble-nya masing-masing, serius nggak ngobrol. Bahkan sering banget yang di dalam satu subsektor yang sama itu sama sekali nggak ngobrol sama sekali gitu. Coba lu Coba jelasin saya kasih pelan-pelan contoh ya. pelan-pelan. Saya kasih contoh ya. Yang Misalnya Giring pakai- emang nggak ngobrol lagi sama anak bandnya emang. Oh ya itu udah pasti, itu udah pasti. ngobrol ya. Kata siapa? Kemarin gue ketemuan loh. Dia fitnah aja Seneng nih. loh gue happy ketemu temen-temen gue. Karena ketemu. Ketemu happy gue. Dia tuh nyamain semua Dani sama Once doang, semua dibikin semua sama. Lanjut. Gue kasih contoh deh. Di Indonesia pada tahu gak sih kalau Indonesia punya local brands yang bagus? Local brands tahu Sepatu. Brodo misalnya. Banyak. Kenapa nggak pakai sepatu lokal? banyak. Ini yang lagi diumpetin yang warna hijau. Banyak. Saya ada yang lokal tuh di situ tuh. Gua sini tuh situ ada. Iya. Tapi fun fact-nya gini loh, banyak Coba lu sekali. nengok ke kanan lu lah. Jangan gua aja lu serang. ini apa semua kan? Lokal semua kan? Soalnya gini. Kaos kakinya aja Pakai bos. dari Tapi celana, baju semuanya. Ya, sama aja. Nggak serang kan cuma bertanya tuh. Lokal tapi mahal. Iya benar. Tadi banyak banget yang orang yang fashion itu yang ngurusin fashion ya, itu aja nggak tahu kalau Indonesia, nggak semuanya tahu kalau Indonesia sudah produksi sepatu yang cukup bagus gitu loh. Jadi ini antara fashion sama sepatu aja itu cukup deket kan. Ya. Ini they need to talk to each other. Itu yang kita selalu ngedorong bahwa different sektor yang berbeda-beda. Ayo kita duduk dan ngobrol deh. Itu satu. Bahasanya beda. Bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Kadang-kadang di dalam meeting itu aku bisa ngelihat ini ngomong A, ini ngomong B, gak nyambung-nyambung. Gimana bisa kolaborasi? Ya kan? Jadi cukup mendudukan satu sama lain di satu subsektor aja itu udah solve the problem ya. Solve the problem, solve a lot of problems, bukan hanya a problems, a lot of problems untuk mensinergikan karena bahasanya berbeda gitu. Enggak berat amat itu tugas lu sebenarnya. You can try. Enggak mau. Lu aja. Gua enggak mau. Oh, udah mulai ada nafsu kekuasaan. Enggak, gua nggak mau. Ya bisa nyoba. Udah mulai punya nafsu. Mau. Udah mulai sur kan. Kagak enggak usah ikut-ikut lu. Tapi itu benar bang, banyak orang yang Nggak mau. punya cukup adrenalin, Enggak, gua enggak mau. punya cukup keberanian dalam mengkritik, tapi begitu didorong untuk masuk, dia malah Ini dia banyak contohnya. bos. Tuh, Nah, gue mau koreksi. Mungkin nggak kritis. kalau Budi belum. Enggak, gua. Izin Tum. Kalau Budi tuh belum pernah curhat sama gue. Tapi kalau kawan yang ini saya tahu nih sebelah calon dia udah mau. Gue udah tahu nih dia pernah cerita sama gue. Cita-cita besarnya. Iya, Bos. kalau Ayo coba cita-cita besarnya apa tadi? Tadinya mau Kepala daerah mau kepala jadi daerah. politisi, Daerah mau jadi tapi anggota DPR, Giring mau aja nggak jelas di PSI jadi bingung juga kita kan. Bos, Giring aja di PSI nggak jelas, apalagi kita kan gitu kan. Bro, gue 4 tahun terakhir kerja sama dia, cita-citanya udah 6 bos. Anggota DPR, pengen jadi dubes, pengen jadi menteri ini. Banyak kali nih. tapi Kayaknya nggak dubes apa-apa. ini santai ya. Kayaknya dubes. Iya. Tapi ada protokolernya. Iya. Ya oke Ren, lanjut. Lanjut. Oh ya tadi satu Duduk jadi bareng aja, duduk duduk bareng, bareng. solve the duduk bareng problem. solve the problems. Kedua juga menjadi tukang jodoh aja sih. Jadi jodohin aja gitu loh. Banyak sekali perjodohan yang terjadi di setahun lebih terakhir. Contoh deh kita ngelihat salah satu partners yang paling dekat dengan kita ya. Salah satu yang terdekat dengan kita Injourney Group tuh. Oke. Itu mereka itu banyak banget loh sangat membantu pejuang ekonomi kreatif loh. Contoh ya, bandara itu kan adalah entry point bagi semua wisatawan. Ya kan, baik asing maupun domestik. Di bulan 12 belum nyampe 3 bulan dah kita ada ekonomi kreatif ya, ngobrol dengan Injourney, guys, lu kan kalau mau bikin airport kan perlu ada fasilitas umum ya untuk mau menjadi gold star kan. Iya. Salah satunya kan membutuhkan game station toh. Gaming station kan? Ya. Iya, gaming station kita butuh. Tahu gak Indonesia punya banyak game developers yang bagus-bagus yang sudah dapat award dari di mana-mana gitu loh. Enggak, oke, paham karena kan kerjanya airport kan. Jadi akhirnya kita cuma kenalin Asosiasi Game Indonesia, kita jadiin itu dalam 1 minggu. Dan semua isinya kalau ke Terminal 3, Terminal 2, itu semuanya game Indonesia.
Itu cuma 1 pernikahan. Dan ketemu tuh ya. Dan ketemu. Merit langsung tuh ya. Merit langsung dalam waktu 3 minggu bos. Gila, itu gak Jadi kawin itu. paksa tuh ya, kawinnya cinta sama cinta ya. Kalau kawin paksa sampai sekarang nggak kejadian dong. Sampai sekarang kan lanjut terus, ya toh. Kedua dengan hotel-hotel juga kita kawinin gitu. Jadi banyak banget yang kita rasa ini pada nggak ngobrol aja. Saya kasih contoh ya, musicians ya, nggak semuanya terkenal Giring kan. Kalau Giring kan terkenal banget tuh, Iya. rate cardnya juga udah tinggi banget kan bro kan. Iya gak mampu kita. Sampai sekarang masih tinggi. Oh, udah nyanyi. Oke, lanjut. Iya, suaranya merdu. Seruanya merdu. Tapi gak cukup banyak. Sekarang makasih Mas. Cuman kan di Indonesia juga banyak banget ya orang-orang yang jago banget nyanyi dan pengen banget menjadi Bro Giring toh. Iya. Nah, tapi nggak semuanya punya panggung. Nah, kebayang nggak di mall, di hotel, situ panggung-panggung ada kan, mic ada, sound system ada kan. Mereka butuh dong orang-orang yang bisa datang untuk nyanyi. Tapi kan mereka di dunia perhotelan. Kalau nggak kenal gimana hire-nya? Yang mereka kenal yang rate card-nya tinggi-tinggi semua. Iya. Nggak bisa Giring, dong kan? bayar kan. Jadi yang kita lakukan, guys, lu butuh orang-orang seperti apa? Ini ada nih database-nya, pilih sendiri deh, nego sendiri deh. Akhirnya jadi itu loh. Nah ini dengan hal-hal seperti ini aja tugas utamanya kita adalah memberikan panggung sebanyak-banyaknya buat para pejuang ekonomi kreatif di tingkat nasional dan internasional. Karena salah satu kita punya cita-cita adalah bukan cita-cita sekarang udah kejadian gitu loh. Kita pengen mendorong lebih banyak lagi ekspor-ekspor dari Indonesia baik digital maupun non digital. Digital itu contohnya apa ya? Sih kita ngomongin soal IP intellectual property ya. Kita banyak deh emak-emak gitu yang atau teman-teman gitu yang nanya ke aku kan, Rin, anak gue tuh main game terus gitu loh. Mau diapain sih ke depannya? Mainnya apa? Main Roblox terus. Contoh ya, sebut merek ya. Terus aku nanya, loh kenapa nggak diarahin jadi bikin digital assets? Karena Roblox dalam setahun itu pernah ngasih 1 miliar US dollars kepada creators. Creators itu apa sih? Kalau dulu masih kecil kita kan main Lego Blocks ya. Main Lego Blocks gak ada yang mau beli gitu loh. Sekarang kalau misalnya di Roblox itu you bisa bikin environmentnya, bisa bikin skin aja itu assets gitu toh. Right. Jadi dan bukan hanya Roblox, ada Fortnite, ada banyak banget yang kita namain lah platform-platform yang ada itu kan. Tinggal orang tuanya doang ngarahin ke sana. Duitnya ada. Tapi gini, Industrinya ada. Kalau udah bahas game agak roaming kawan ini berdua. Oh, maaf. Nanti juga kan soal dari tadi gue liat bengong Kak, kan soalnya- ngomenin. soalnya- Gue mau perhatikan. Gue mau perhatikan ya. Soalnya gini. Gua amen gua bisik-bisik nih kagak ngerti juga nih ngomong lagi. deh. Gue perhatikan. yang penting angguk-angguk Pak. Soalnya kan gini. Soalnya Kalau gini. ngomong gosip-gosip politik baru cepet cair. Soalnya gini. Dia dari tadi katanya dia kan, mau berhentiin dari tadi. Dia dari tadi mau berhentiin tuh. soalnya gini Roblox kan. apa? Roblox apa ya? Gitu nanya mari dan Akhirnya Serius gak tau Roblox? Tahu. Akhirnya ada member Women Club, ya kan, yang membuat kawan berdua ini jadi bengong dan roaming dari ngebahas apa. Bisa kalau gitu ini brandingnya gue gue yakin tadi pertanyakan waktu gitu. Arin ngomong skin, dia Arin kelihatannya skincare. Ngomong skincare ya, ini skincare. Yan, Soalnya gini loh. Yan, Nanang mana? Suruh ngobrol sama Bu Wamen nih. Dia yang main game tiap hari. Gue kan kirain ini total politik. Jadi totalitas. Terus di sini ada Iron Man kan tanpa kepala gitu toh. Gue ajak Ini mah simbol demokrasi Bu Wamen. Di rumah Sahroni dijarah orang. Bukan, kita juga gak ngerti Iron Man. Masa ada superhero terbangnya begini? Ini rumah Saroni. Tahun lalu gara-garanya anggota DPR pada joget-joget. Habis itu diserbu rumahnya. Habis itu dikasih ke kita ini. Habis diserbu. Gue kirain gaul. Ternyata kagak ya. Iya ini jadi artefak ceritanya begini, demokrasi. artefak ini kebudayaan politik demokrasi kita nih. Iya. Jadi cerita gini Pak Wamen. Beneran. Ini udah dijarah orang. Terus ada satu corner di rumahnya Bang Sahroni, barang-barang jarahan yang dikembalikan. Iya. Gua duga ya kenapa kepalanya nggak balik? Karena pas masuk Iron Man ke rumahnya, motor nggak muat masuk lagi. Jadi badannya dikembalikan, palanya tetap diambil. Kenapa begitu? Karena gue tanya, Bang, ini yang ngambil kebanyakan di mana? Ada bos, gue udah cek rumahnya di ini. Rumahnya gimana Bang? Peta-peta kecil bos. Iya, Gua makanya. udah bayar. Kalau kawan ini masuk di dalam, motor di Nggak bisa luar. masuk, ya kan? Iya kan? Jadi dia harus pilih dilematis ya Iron kan? Man di dalam atau motor di dalam? Nah, Ya pusing gua balikin Sahroni aja. Makanya sampai sini. motor masih 2 tahun kredit. Iya. Kalau hilang kan over kredit susah.
Jadi Iron Man balikin. Kita bawa lah, disumbangkan oleh Bang Sony sebagai artefak demokrasi. Bahwa demokrasi kita ini pernah ada satu masa, ya pernah ada violence, pernah ada kekerasan. Bahwa demokrasi ini tubuhnya ada tapi kepalanya nggak ada. Gue nanya, bakal lu jual gak ini? Enggak kan? Enggak. Tapi Iron Man ini, kalau misalnya ada yang bikin satu yang sama persis, tapi story-nya beda, lu gak akan beli kan? Lu tetap mau yang ini toh. Inilah Ini. Nah, Itulah makanya ekonomi kreatif. tepuk tangan ke Bu Iron. Kita lelang aja, kita lelang. Gua tambahkan tafsirnya ya, nggak ada telunjuknya, jadi dia nggak bisa nentukan arah. Dan nggak ada jempolnya, are you okay? Nah, udah begini-gini nggak bisa kan, karena jempolnya hilang kan. Itu. Ya, dia nggak bisa bilang lagi, Giring masih PSI apa nggak bisa dia. Nah, gitu. Nah tapi pertanyaan saya gini Bu Irin. Kita tuh nggak ngerti. Ibu sih mbak dong, emang jujur jujur ya, banget gitu. Kak Irin bener, gua agak bener nih sama Wamen. Kita mau nih. manggil Mbak, tapi Kak. ini ajudan-ajudan ngamuk nanti, nggak dihargai bos gua di sini gitu. Gue mau nunjukin ya, gue sama Ari tuh emang gak ngerti-ngerti amat ya. Iya. Kemarin gue mana Nanang nih, ada salah satu staff gue. Nanang mana sih? Di belakang bang lagi ML, anjing lu ngapain ML? Main Mobile Legend, gue gak tahu ML itu Mobile Legend. Lo nggak main Mobile Legend? Enggak, gue pernah satu hari ML. Kaget. Nggak, tapi lo pernah main Mobile Legend nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Emang bener-bener gak gaul ya. Lu tanya dia, emang dia pernah main? Tapi F25 ayo adu sama gua kalahin semuanya. Iya, FIFA gua main. FIFA main, ya kan. Kreatif juga gue, e-sport juga, Iya. electoral sport. Kawamen. Salah satu doktrin orang tua kita dulu di kampung, bos. Salah satu doktrin orang tua kita dulu di kampung. Kalau kita sering ke tempat main game, main PlayStation segala macam, kau mau jadi apa main game terus mau jadi Sampai apa? sekarang masih kok. Iya, Itu kan. Betul. Begitu ada siapa yang gamers online ini yang pakai Ferrari itu? Banyak. Limit. Just no limit. Just no limit. Akhirnya orang bisa jadi miliarder juga orang. Jangan dipanggil dia aja deh. Nggak hanya main badminton ternyata jadi badminton kan. Aktif. Itu yang lebih gede itu. Jadi Itu orang yang main game. membuktikan bahwa Ya. dunia sekarang ini totally different. Ya, pertanyaan saya gini, Mbak Ini Wamen. penting nih, dunia Ya. aktivisme harus menjawab nih kemajuan ini. Nanti Iya. gua akan sampai Kan kedua. lo yang nanya tadi, jadi harus jawab dong. Kalau udah jawab, jangan bengong, jawab lagi dong. Bahas Lu jangan soal mancing-mancing gua lu. e-sport apa agak roaming tadi kawan berdua ini. Mampus lu kan disikat lu sama National Hero. Gue mau nanya sama dia nih. Gua ada satu pertanyaan. Gue juga nih. mau nanya. Kita ini serbu aja ini nih kok orang. gue dari awal ya, dulu dari zamannya Pak Jokowi kan ada Obama. Barekraf, Barekraf. Barekraf. ya kan udah ada badan dulu. Ketuanya, kepalanya Pak Triawan Munaf. Nah ya penonton kita tuh Pak Triawan tuh, ya kan sayang anaknya nggak kenal gua, bapaknya kenal gua. Itu nggak penting. Itu nggak Ya kan? penting. Tapi gini Mbak, kayaknya nggak jauh berbeda perspektif, angle-nya nggak jauh berbeda. Maksud saya gini, saya lihat di Amerika sekarang, saya kemarin baca di New York Times gitu, ada namanya seorang investor namanya Peter Thiel. Pasti pernah baca bukunya kan yang sangat terkenal From Zero to One gitu di dunia startup itu jadi sebuah pembahasan gitu. Dia itu lagi melakukan sebuah investment yang sangat nyeleneh menurut saya. Jadi dia mau naruh uang sekian juta dolar gitu di sebuah IP yaitu Olimpiade. Jadi dia bikin tandingan Olimpiade, tapi Olimpiadenya nggak ada wadah, nggak ada anti dopingnya. Jadi silahkan sains memaksimalkan, mengoptimalkan potensi manusia dengan di perlombaan ini. Saya invest sekian juta dolar. Ini kan sebenarnya bahkan itu masih di dalam pikiran tuh, masih ide tuh. Udah ada investment dan mendatangkan kapital sebesar itu gitu. Saya khawatir ketika kita masih bicara UMKM perspektifnya sangat sektorial gitu ya. Apakah itu tidak akan menjadi sebuah perlambatan untuk melakukan leapfrog dalam ekonomi kreatif kita. Maksudnya gitu. seblak pakai logo gitu-gitu. Mungkin kalau Yang ngomongin sektor real doang itu kan sono kan. enggak, pas saya aku mau ngomong nanya. kan gitu. roaming. Iya. Iya. Lu kalau dia udah naik 3 oktav, ente fly.
Salah kita lagi. Iya. Nih kalau apalagi antar lagi National Hero ikut nimpe kita juga bos. Yuk bareng yuk. Kalau dia ini Bos. satu vokalis terkenal, satu National Hero bos. Kita di mata publik udah jelek aja udah. Bos Kak Airin tuh menyesuaikan nama ente. Iya. Iya kan? Sama ente nggak ngerti ML. Kalau aneh masih ngerti Roblox, anak aneh main Roblox soalnya, jadi ngerti. Nggak ngerti ML 4 tahun lalu pas Nanang lo. ente- Nanang mana ML bang? Kurang ajar lu Nang di kantor ML. Main Mobile Legend. Oh gitu. Lu kira main mobil-mobil antik ya? Oke Mbak Irin silakan dijawab. Pertanyaannya apa tadi? Apakah ini Ini sekedar info. perspektif kita? Kita Ya. kan ada grup wakil Menteri. Menteri Kabinet Merah Putih kan. Itu Satu-satunya Ada salah Latko Teddy kan di satu situ? wakil menteri yang pernah diapresiasi oleh Pak Seskap terkait program-programnya itu adalah KRN. Itu Mobile Legends ya? Mobile Legend ya. oh. Electoral Yang Sword. eventnya di mana itu Kak? Di PIK. Yes, di PIK. Oh. Pembukaannya di PIK waktu itu. Beliau main Mobile Legend juga. Aku nggak tahu. Belum ngajak mabar. Gak ada waktu soalnya. Ajak dong. Masa nggak mau ngajak Mas Seska main Mobile Legend? Kan pada saat ketemu selalu kerja kan. Iya. Tapi balik lagi ke laptop Iya, tadi. iya coba. Ini Kalau- perspektifnya apa sih sebenarnya gitu? Makanya kalau kita itu selalu kita katakan kalau Kementerian UMKM kan ada tuh Kementerian UMKM kan. Pak Maman, ya. Benar sama Bang Helvi toh itu juga sobatnya kita. Kalau di ekonomi kreatif kita ngelihatnya multi layer kan. Ada yang bukan not even UMKM, ada yang sole entrepreneurship yang freelancers gitu ya toh. Kemudian juga ada yang sampai udah gede banget lah. Nah, jadi spektrumnya cukup besar. Dimanapun juga pasti ada space-nya buat orang-orang. Saya sepakat banget kalau kita tidak bisa hanya fokus kepada yang kecil-kecil atau yang besar, karena kan besar atau kecil itu nggak menentukan potensi kedepannya seperti apa. Kalau kita ngelihat potensi kedepannya itu bagus, terutama kalau talentanya ya itu let me know ya kalau gue harus stop ya. Enggak, oke. Tenang. Ini bukan hanya hostnya yang roaming, kayaknya penonton Women Club malam ini juga gak roaming. Enggak lah, gue yakin pinter-pinter semua Pinter. kok. Gue Iya. yakin. Tenang pinter aja semua. tuh, penonton Cuman sini kita. doang yang roaming. Ini aja. Tum, penonton kita nggak semuanya anggota UKP tuh, jadi tenang aja. Jadi sebenarnya kita juga ngelihat gitu loh, orang-orang yang ada di pejuang ekonomi kreatif tuh mereka kalau meng-create sesuatu, orang Indonesia jago lah, semuanya bisa nge-create gitu loh. Tapi apakah punya karakternya untuk berjuangnya? Karena segala sesuatu itu nggak instan kan. Kalau kita mau sesuatu yang instan ya minum kopi instan gitu loh, bukan berjuang kan. Nah, jadi Apalagi kita tahu banyak tech company yang waktu itu sangat bullish dan sangat ini juga pada akhirnya banyak Berguguran di jalan dakwah. ya itu different game lah ya. Benar, benar. Maksudku different game tapi benar-benar. inilah ya. Jadi kita bagi deh, kita bagi supaya kalau terlalu teknis kasih tahu. Kita bagi per satu topik lah ya. Kalau misalnya kita ngomongin yang berhubungan dengan UMKM itu kan kebanyakan adalah barang fisik ya, makanan, Ya. baju. Bukan itu nggak penting ya, bukan itu nggak Enggak, penting. ya. itu sebenarnya dengan dash of budaya yang merupakan unique selling points-nya kita dan kemampuan untuk storytelling dan kemampuan berjuang karena buka restoran itu susah ya, jadi pengusaha itu susah ya. Itu kalau mereka mau dan mereka siap untuk jatuh bangun tang ting tong dan gak gampang give up, itu kita kasih kok tempatnya untuk berjuang dan untuk showcase mereka punya barang kan. Contohnya di mana sih? Panggung Nasional. Kita kerja sama dengan Pemprov sering kok. Kemudian setiap kali ada trade show dengan Kementerian Perdagangan. Kita sering ada pelatihan, pendampingan dan juga memberikan tempat untuk nge-showcase, ngedampingin sampai deal gitu loh. Ketiga di international, kita kerjasama dengan Kemlu, dengan KBRI untuk melakukan ya bukan hanya showcase barang-barangnya ada apa, bukan hanya untuk B2C tapi juga B2B, bukan retail doang tapi juga B2B supaya ada yang mau beli. Contoh paling konkret deh, bulan lalu kita baru masuk ke Singapura dengan nama We Are Masa. Kan di masa itu kita masuk kemana? Gardens by the Bay. Gardens by the Bay itu menembus lebih dari 450.000 orang. Artinya apa sih? Orang datang, orang ngelihat, oh ya ini yang bikin siapa ya? Gue mau order dong, order di mana? Di sana taruh QR code-nya. Oh gue datang ke sini, gue pengen dong balik ke Indonesia. Gue pengen dong ngelihat lebih tahu lagi budaya Indonesia. Kita jual kan? Itu Gardens by the Bay. Kedua Takashimaya 4 hari itu setiap hari brand semuanya sold out. Kita bawa lebih dari 100 brands yang ada di sana. Tapi brands yang ke sana kita ya mereka berangkat sendiri, kita siapin tempatnya dan kita dampingin.
bos kalau lu mau kirim barang, ini ada beberapa pilihan, silakan deal sendiri. Untuk dari KBRI tolong bantuin dong dari segi bea cukai dan kawan-kawannya supaya rules of the game-nya clear. Setelah selesai acara pun juga B2B-nya kita kenal, bukan kita kenalin ya. Pada saat acara itu B2B kan kita undang semua untuk datang kan. Kemudian mereka nanya, ini gimana ya ngedealnya? Ayo kita dampingin supaya bisa go. Itu yang, tapi nggak semuanya siap gitu untuk melakukan itu kan. Banyak sekali yang sudah datang, panas, nggak jadi aku mau balik gitu. Itu produknya apa aja Mbak? Produknya? Bener, itu fashion ada, fashion, F&B ada, jamu aja kita bawa. Sekarang jamu kapsul sudah ada contohnya. Mebel nggak ada mebel? Mebel apa? Mebel biasanya berjuang bos. Itu kuat tuh. Mebel furniture. Iya, itu Ada. itu tahan banting biasanya ya. Ada, furniture ada, cuma Dari kita mana nggak tuh? jual semua. Orangnya tahan banting biasanya kalau mebel tuh. Harus tahan banting. Tapi mebel ini contoh ya. Kita mau jualan, jadi positioningnya deh. Indonesia mau jualan kursi. Kan ini peraturannya Gua yang roaming. masalahnya forum ini Padahal bertiga ketawa-ketawa. Soalnya yang ini ngomongin politik, ini ngomongin serius. masalahnya kita di forum ini dilarang ngomong politik bos. Oh gitu. Jadi terganggu juga. Gue pusing gue. Gak apa-apa Kak, udah Kak. Iya, iya. Kak, Oke, Kak, gue stop ya Kak ya. Yes, terima Daripada kasih. nanti lu Ya. gila, gue Saya mau tanya ke Enggak, Lo dari tadi mau stop kan? Enggak, Lo dari tadi mau stop kan? Enggak. Kita menikmati Ayo, Rasional Hero. ngaku. Kita menikmati. Satu mau stop, kedua di sana mau diganti kan? Apa tuh? Politiknya dari tadi nggak ada ngomong politik. Ini udah gatel ini. Kalau jalan-jalan Iya, makanya kita tanya Mebel kan. Lagian undang gue. Mebel nggak ada. tapi hal prinsipil gue mau nanya dia nih, nanti ke ini. Kita kok nggak ada Michelin Star sih di sini? Insya Allah bentar lagi ada. Insya Allah. Kok lo yang jawab? Gue nanya dia. Ya pokoknya insya Allah ada lah. Enggak, coba beneran serius. Kenapa kita nggak ada Michelin Star? Gue cuma bisa bilang insya Allah ada karena ini juridiksinya di Ibu Menpar, jadi biar nanti. Oh, tahu tapi nggak Insya Allah ada. Tapi kan kita gak Sudah jatuh. tapi belum. Kita kan gajah tunggal bos. Politik lagi. Gue mau nanya. Politik lagi. Gue mau nanya. Politik lagi. Kak sorry ya Kak, maaf ya. Teman saya ini emang gak punya otak kadang-kadang. Ini salah ngundang nih. Gimana Kak? Pernah makan Michelin Star gak? Pernah. Yang di mana? Thailand. Thailand. Pernah makan Thailand kan? Pernah makan Michelin Star yang pisang goreng nggak? Yang di food court? Kita makan yang waktu itu yang oyster itu dia, ya kan? Bayar sendiri apa dibayarin? Bayar Mas sendiri. Nirul lah. Antrinya berapa lama? Sebentar kok waktu itu udah mau tutup gua masuk. Gak ada orang. Emang kenapa? Enak gak? pisang Enak goreng. gak? Hah? Enak gak? Standar aja sih di lidah saya. Bener, enggak Emang lidah orang Bukit Tinggi memang beda. Level kita ada ketinggian. beda bos. Meaningnya apa? Ya udah, let it be apa aja. Gue cuma pengen tahu doang. Iya. Iya biasa aja. Iya. Cuma country dan orang pasti ke sana. Maksudnya kenapa kita nggak pakai strategi itu dari kemarin-kemarin gitu? Ini bukan Yang mana nih Michelin? Michelin. Udah nanti tanya Bu. Ya, kita mau ke Pak Menpora dulu, Wamenpora dulu bentar. Gue mau tanya nih. National Hero. National Hero. Karena beliau kan udah sampai Lu harus panggilnya Pak National dong. iya, Pak Nasional. Ini loh Pak Nasional. Kan gold medalist itu kan ada negara yang menjadikan Olimpiade itu sebagai KPI pencapaian olahraganya. Ada juga kayak China, Kanada, Amerika gitu. Tapi ada negara-negara yang kayak Spanyol gitu yang menjadikan popular sport menjadi tujuan utamanya, bukan jumlah medali di Olimpiade gitu. Makanya Spanyol di bola, tenis, padel sampai MotoGP itu kan mereka menjadi priority utamanya gitu. Nah jadi pertanyaan saya sebenarnya simple gitu ya. Dari dua jenis olahraga ini misalnya yang paling gampang kita jadikan ukuran tuh Olimpiade gitu misalnya. Karena tracknya lebih jelas gitu. Itu berapa sih biayanya untuk melahirkan satu orang gold medalist itu? Satu orang. Satu orang mau ngikutin Indonesia apa luar? Maksudnya? Beda nih biayanya. Wah. Oke, let's say dulu untuk gue sendiri, gue kan di Platnas, dan habis itu mandiri sendiri. 1 tahun 4 M, buat sendiri ya? Satu orang. Iya.
Itu berapa tahun sampai mulai start program sampai dapat medali emas? Pas sudah selesai medali emas. Pas mendapat medali emas gue di dalam pelatnas. Tapi karena menuju ke mau pensiun gue keluar selama 3 tahun. Setahun buat biaya sendiri 4 miliar. Tuh, coba sekali lagi gua agak Mahal ya. Coba sekali lagi. Apalagi kalau misalkan otomotif kan. Iya. Kayak F1, MotoGP, satu motor, satu mobil udah berapa duit? Tunggu Pak National Hero, jadi platnas. Kok jadi pakaian nasional juga bos? Pak National Hero. Perasaan sekali lagi boleh. Jadi waktu Pakai mic kasih mic dulu. Oke, Pakai waktu mic, mau ya. mendapatkan medali emas waktu itu pembiayaan 4M 1 tahun. Bukan, setelah Pas itu. mandiri. Pas mandirinya malah. Iya. Wow. Itulah yang jadi standar kan. Itu kan yang jadi standar. Oh, berarti satu orang tuh 4M. Kalau kita mau Bisa lebih tergantung kan. Tapi kan itu dari latihan, fasilitas apa semua, biaya pergi apa semua. itu selama berapa tahun perjalanan yang udah di standar itu? Ya harusnya kalau mau misalkan kita baru masuk nasional, itu kan ada tahapan ya. Dalam setahun berapa pertandingan? Kan misalkan yang ada yang 8, 10 pertandingan, 15 pertandingan, itu kan beda-beda tuh. Hariannya, daily latihannya kan di situ. Bulu tangkis kan sirkuit kan. Iya. Nggak bisa, saya kayak pertandingan misalnya bulu tangkis tiap minggu ada tuh. Iya. Tinggal pilih aja mau yang mana. Tapi kan kalau kayak atletik tinju itu dalam setahun cuma berapa kali kan. Gitu. Nah kalau misalkan di sini emang KPI-nya gold medali, ya di Indonesia ya itu. Karena kalau misalkan MotoGP, F1 gitu kan nggak ada di Olimpik, ya. nggak ada. Nah contoh juga memang semua maunya kalau yang olahraga selain itu ya pasti ingin mendapatkan gold Olimpik ini. Contoh Djokovic, dia udah berapa kali Grand Slam? Iya. Pas juara Olimpik sekali lebih heboh daripada Grand Slam. Kan? Iya, 24 kali dia Grand Slam. Iya. Karena itu satu kebanggaan buat negara kan. Kalau yang lain Walaupun kan dia individu populer kan. sport ya hitungannya. Iya. Oh, 4 miliar setahun. Satu orang ya? Iya. Berarti cabur lain gak jauh beda lah itu ya? Nggak tahu, beda-beda. Beda-beda kan. Kalau bulu tangkis kan tiap minggu ada pertandingan, tiap bulan ada. Yang tadi dibilang itu, misalnya atletik setahun kan cuma berapa kali aja. Hari-harinya kan latihan aja. Kan. Kalau sepak takraw nggak bercanda. Dia gak tahu Olimpiade itu apa. Tahu lah. Dia tahu orang rame nih. Kita nonton itu dia nih. Jangan gila. Dia KPI-nya approval rating. Oh dia approval rating Taufik Dayat tinggi nih, dia nonton juga. Astagfirullahaladzim. Oh gitu. Kalau satu orang vokalis band tuh berapa biayanya? Doa ibu itu, doa ibu. Banyak nekatnya ya. Kalau vokalis band gizi gak bener-bener aman gak masalah. Masih bisa jalan kan. Enggak, tapi kalau tadi ya kita nyambungin Aileen ya. Lanjut. Memang tantangan terbesarnya adalah ternyata ekonomi kreatif, kebudayaan, film, musik, seni rupa, seni pertunjukan, Olahraga gak masuk. sastra itu memang banyak bersinggungan dengan lintas kementerian. Contoh musik deh. Kalau kita ngomongin royalti, itu udah pasti Kementerian Hukum. IP, hak cipta, Kementerian Hukum. Bukan di Kementerian Kebudayaan. Apalagi di Ekraf, bukan di Ekraf juga. Ya. Kalau kita ngomongin tentang show, ya kan, promotor, IO, itu ada di mana? Kemendagri, ya kan, kepolisian untuk biaya keamanan dan lainnya, izin keamanan dan lainnya. Terus kalau kita ngomongin tentang tradisi, bagaimana melestarikan musik tradisi. Oh itu layarnya lebih banyak lagi, ya kan. Kalau bahannya bambu kita kerjasama dengan Kementerian Kehutanan, untuk kurikulumnya kita kerjasama dengan Dikdasmen, dan juga untuk pengembangan universitasnya, ya kita ngomong sama Diktisaintek. Jadi waktu saya masuk ke Kementerian Kebudayaan, begitu kita ngomongin musik, wah ternyata nih luas sekali. Makanya di Konferensi Musik Indonesia tahun lalu yang kita buat, itu kita mengundang lintas kementerian. Semuanya kita undang. Karena mereka semua bersinggungan. Mereka semua punya policy di situ. Apalagi kalau kita ngomongin tentang kebudayaan. Kementerian Kebudayaan itu baru pertama kali ada
di eranya Bapak Presiden Prabowo biasanya selalu digabung antara Parbud apa enggak digabung dengan dasar Dikbud, ya kan. Tapi kali ini dipisah dan kita sadar bahwa tantangannya di seluruh daerah, ya kan, di provinsi, di kabupaten, di kota, ternyata nggak semuanya punya dinas kebudayaan. Tetapi yang punya dinas kebudayaan dan selalu invest anggaran di kebudayaan, buktinya sudah menghasilkan ekonomi kreatif, pariwisatanya meningkat, habis itu juga yang saya selalu suka bilang ekonomi budayanya meningkat dan juga kebahagiaan warganya meningkat. Contoh. Nah, Ada dua. Saya selalu kasih dua contoh. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali. Itu sangat serius tuh. Serius. Invest di kebudayaan dari dulu zaman sebelum ada Kementerian Kebudayaan mereka sudah invest. Dan sekarang bisa dilihat bahwa pariwisata di Yogyakarta tahun lalu sudah mengalahkan Bali. Iya kan. Tapi tahun sebelumnya Bali tetap juara. Dan terbukti kalau kita invest di kebudayaan terus menerus. Pasti hasilnya ke ekonomi kreatif, ke pariwisata, ekonomi budaya dan kebahagiaan warganya. Tantangan terbesarnya tidak semua kepala daerah punya visi yang sama. Sekarang masih banyak sekali dinas-dinas kebudayaan yang gabung. Bahkan ada yang gabung sama pemuda dan olahraga. Pemuda, olahraga dan kebudayaan. Nah ini Pak Fadlizon, saya setiap kali keliling pasti selalu ngomong dengan para bupati, para gubernur, para wali kota. Yuk dipisahin. Karena dipisahkan habis itu coba diinvest, dianggarkan gitu. Kasih komentar dulu. Sulsel ini gimana sebagai Sulsel nggak disebut sama Pak Giring tadi soalnya. Kalau di Sulsel itu beliau lupa saja. Sekarang ini kan yang ada di bioskop itu kan film Odysseus. Di Sulsel itu ada epos juga yang terpanjang di dunia namanya Ila Galigo. Oh iya lah Galigo. Itu yang bagian yang dari soal kebudayaan tadi. Ada Kita kalau ke Amsterdam, ke Belanda seumpamanya, di situ kita menemukan betapa di museum kalau kita berkunjung ke museum-museum yang ada di Amsterdam, di situ kita menemukan betapa produk-produk imajinasi orang Indonesia dari dulu itu udah unggul-unggul. Ya. Pahatannya dari patung-patung itu udah top-top. Kemudian bagaimana corak batik seperti itu. Jadi salah satu yang luput dan baru diperhatikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto hari ini soal Kementerian Kebudayaan itu betul yang disampaikan oleh Bro Giring ini, bahwa masih bro beliau masih dimention. Jadi tidak boleh terlupakan soal entitas kebudayaan itu. Dan beberapa yang disampaikan oleh abang berdua tadi, bagaimana dalam pidato Bapak Presiden, sebetulnya itu ingin melakukan doktrinasi kepada kita bahwa identitas asal kita sebagai bangsa besar, bangsa yang berbudaya, jati diri bangsa kita itu membuat kita tidak boleh merasa rendah diri, rendah hati di hadapan negara-negara yang lainnya. Tadi dalam pidato saya memperhatikan secara rapi dan seksama pidato RAPBN 2027 beliau ingin memastikan bahwa kemajuan yang ada dalam data-data yang hari ini dicapai oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu juga harus hadir di meja-meja makan rakyat. Harus hadir di ruang-ruang kelas anak-anak sekolah kita. Harus hadir di ladang-ladang persawahan petani kita. Itu yang disampaikan oleh beliau tadi. Makanya identitas kebudayaan itu ya harus dihadirkan. Nah, kalau kita perhatiin kebijakan-kebijakannya Pak Presiden tuh kebijakan yang akal sehat aja, very basic. Kalau kita perhatiin very basic gitu. Pangan, ya kan, energi, pendidikan, ya basic. Nah ini diperkuat terus. Benar tadi, saya
benar-benar suka ketika tadi Pak Presiden bilang kemerdekaan harus ada di meja makan. Wah itu merinding saya. Nah itu dia. Ini pertanyaan terakhir kita lah ya untuk para. Udah selesai nih. Wamen ini dulu masih mau. Nanti gua kasih pertanyaan-pertanyaan sulit nih. Dir, gimana pun beliau ini bekas ketum partai bos. Iya benar. Itu pasukannya udah ngeliatin lu dari tadi. Jangan sampai nanti diangkut habis itu. Iya. Benar juga. Oh, iya. Jadi kita Apalagi ketum partai pas melawan Anies pula kan. Agak solid kan. lagi tengah-tengahnya polarisasi itu bos ya. udah ngecek sirkuit ini bos. Ternyata ada bener lombanya. Kak Erik kasihan bos gak paham. Udah lah, kali ini baru dia roaming. Sorry Kak Erik, sorry ya, maaf ya. Iya. Dulu Pak National Hero mau maju gubernur DKI juga waktu itu ya? Enggak ya? Pasangan sama Anies enggak? Gue waktu itu mau maju jadi ketua RT Oke. Tapi memang Bang soal maju-maju ini penting jadi catatan bos. Perlu jadi catatan. Karena hari ini banyak sekali orang yang merasa diri paling demokratis. Maju ketua RT pun belum pernah. Merasakan bagaimana meet the people, bersalaman menatap mata masyarakat, bagaimana menjawab harapannya. Bagaimana kita ngomong gitu ya supaya orang ini percaya dan mau tidak hanya suara kita yang merdu, tapi bagaimana kita dapat banyak suara. merdu kesini lagi. Biasa. Tiba-tiba Dia banyak, dia merdu dan banyak, cuma partainya yang nggak masuk. Tiba-tiba sekedar jadi bakal calon presiden saja tidak pernah, tapi paling lantang ngomong demokrasi. Kalau hari ini kita bersyukurnya sebagai aktivis ya, melihat bagaimana proses Bapak Presiden Prabowo Subianto itu serius untuk mengikuti petunjuk-petunjuk demokrasi itu. Dari ikut konvensi, mendirikan partai, maju capres berkali-kali. Gitu loh Pak. Ada anak baru datang, mungkin baru sekali baca madilognya Tan Malaka, dia baru baca di halaman pendahuluannya kira-kira begitu. Ini presiden tidak demokratis ini. Sama halnya ada Ustadz Muhammadiyah seumpamanya pulang dari kuliah di Mesir, dia celananya tidak di atas mata kaki, jenggotnya tidak panjang. Ada anak kajian itu pun hanya nonton di YouTube. Kafir ini Ustadz ini. Jadi kita harus proporsional, fair melihat segala sesuatunya Pak. Kalau ditanya hari ini justru kemana kita harus berkaca soal demokrasi, ya ke Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hidup sehat apa hidup Jokowi? Hidup Prabowo Subianto. Hidup Prabowo Subianto. Santai aja Pak Giri. Gak usah. Itu satu Pak. Terlalu reaktif. Aku tahu. Itu satu Pak. Yang kedua ini supaya ada tarikannya soal 81 tahun Indonesia Merdeka. Saya sering sampaikan ke teman-teman dan sering berselora juga hampir-hampir kantor ruangan wakil menteri saya itu kan di depannya ada tulisan ruangan wakil menteri. Saya mau minta Merangkap Warek 3 ya. Sekretariat saya memang itu rubah aja jadi wakil rektor 3. Karena yang datang biasanya aktivis. Sama teman-teman saya bilang begini, bos, di Islam itu ada namanya mumayyiz, orang yang belum cukup usianya. You selagi aktivis bicara idealisme, jangan pikir itu jalan tol Anda masuk surga. Pahalanya itu digantung sampai you memegang jabatan. Kalau Anda pegang jabatan, lalu idealisme yang Anda katakan saat beraktivisme itu bisa Anda terapkan, berarti pahalanya lipat ganda. Tetapi ternyata kalau idealisme setelah Anda menjabat, itu Anda tidak bisa jalankan, berarti dosanya yang lipat ganda. Selama ini kita sering lihat ada orang bicara idealisme segala macam. Ada dua hal. Kalau dia tidak pernah masuk di politik, dia pernah terjun di politik dan sekarang tidak di politik lagi. Di grup-grup itu saya lihat senior-senior saya yang sudah tidak jadi anggota DPR ini karena tidak terpilih, tiba-tiba politik ini busuk, kotor, kiamat politik Indonesia.
Kenapa? Saya cek, oh karena tidak terpilih waktu pileg kemarin. Ini yang sering kita lihat. Giring enggak gitu. Menjabat, Tapi kan enggak terpilih. Kan ada Jadi P. yang kita ingin sampaikan bahwa lisanul hal afdol min lisanul maqal. Bahwa perbuatan itu bos jauh lebih top daripada sekedar kata-kata. Begini Pak Giring kalau masuk dapil Jawa Barat Pak Giring. Ini benar nih, Haji Giring kan. Udah. Sudah itu saja. Paten. Ya, Pak Wamenpora pertanyaannya kemarin Pak Prabowo bilang kita harus masuk Piala Dunia. Itu biayanya berapa kira-kira ya? Dan bagaimana menuju ke sana? Itu tugas Anda apa tugas Pak Erik sebenarnya? Atau tugas bersama kolaborasi? Atau Anda fokus di badminton aja? Iya. Atau Silakan. Anda ngurus pemuda sebenarnya. Itu tugasnya Pak Erik. Nah. Saya membantu aja. Iya. Iya. Bagus, jawabannya aman. Enggak, kira-kira kalau kita bicara nih sebentar lagi kan akan ada APBN tahun depan nih misalnya. Dalam pembinaan olahraga gitu. Karena Pak Prabowo udah berbicara soal human capital ini sebagai sebuah investasi kebangsaan gitu, bukan hanya ini bukan soal MBG misalnya, bagi saya bukan hanya soal bagi saya yang melihat Pak Prabowo ya, di otaknya Pak Prabowo ini bukan soal memberi makan orang, tapi soal dignity, soal kebanggaan bangsa, soal investasi bangsa, dan soal harga diri bangsa gitu. Udah itu imajinasinya Pak Prabowo gitu yang saya perhatikan. Jadi kalau ada orang yang meminta MBG dihentikan, bagi beliau itu sama aja kayak menghentikan memperjuangkan harga diri bangsa, memperjuangkan kebanggaan bangsa, yang bagi saya yang melihat Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin Indonesia gitu. Termasuk juga investasi di olahraga. Ini kan juga tidak berbeda dengan MBG sebenarnya, yang kita ketika berapa juta orang ketika ngelihat national hero pakai apa daun di sini kan di Athena itu berapa orang yang bermimpi untuk menjadi Taufik Hidayat gitu, berapa orang yang bermimpi, nggak mungkin dia bermimpi jadi Giring tuh ngelihat itu tuh kan. Karena Giring ini masih kribo waktu itu bos. Dan beliau membunuh mimpi anak band bos. Karena ngapain gue ke band, langsung aja jadi wamen. Dan gue membayangkan bos, kalau Giring yang kribo menang Olimpiade di tahun 2004 itu pakai akarnya ini gimana itu? Kan susah kan? Iya. Kebayang kan lo? Gak masuk berarti. Di ujung aja lo. Dipegang aja. Iya kan? Gimana strategi budgeting, strategi anggaran buat dari pemerintah untuk memperlihatkan komitmennya di misalnya Piala Dunia atau Olympic Game atau SEA Games atau apapun dalam politik anggaran Pak Wamen? Iya, olahraga di Indonesia banyak cabang olahraganya. Nah sekarang kan banyak, ada berbagai prioritas lah. Nggak bisa semuanya juga. Kita mau lihat kemana. Misalkan tahun ini ada Asian Games. Berapa cabang olahraga? Tahun depan ada SEA Games. 2028 ada Olimpik. Jadi cabang olahraga yang Olimpik yang mana? Dia harus mendapatkan prioritas. Ada medali yang gold medali, ada yang memang medali aja. Mau yang mana? Jadi memang tiap tahun juga naik turun. Tapi satu hal, bahwa misalkan contoh efisiensi apa. Tapi kalau atlet nggak bisa efisiensi. Harusnya nggak bisa ya, karena mereka latihan daily. Nggak mungkin mereka di stop 2 bulan, habis itu turnamen. Nggak ada persiapan, nggak bisa. Kalau yang lain efisiensi nggak ada masalah. Pakai menu MBG gitu nggak bisa tuker gitu, nggak bisa ya? Kenapa? Pakai menu MBG gitu Ya kan? justru MBG itu kan membantu di daerah-daerah yang membutuhkan makan itu. Sangat membantu. Kalau yang komplain itu ini berapa persennya sih dari situ gitu kan? Gitu loh. Kalau kita misalkan di kampung tuh dapat itu seneng banget kan, biasa cuma makan nasi sama telur doang. Juara dunia kan? Iya, cuma telur, kecap, kerupuk, udah. Artinya? Enggak, kalau dulu kita dengan ada ini kan ya terbalik lagi, yang punya dapur ini bener-bener
dikasih kesempatan itu mau nggak memperhatikan dari gizinya apa semuanya, delivered ke yang menerima itu apa enggak gitu loh. Ini kan niat Pak Presiden ini bagus banget gitu loh. Tinggal realisasi di bawahnya seperti apa. Itulah tugas Ketua BGM yang baru, Mas Dar kan. Nah, ini kembali ke pertanyaan ini. Iya, ini soal olahraga ini gimana? Priority. Jadi tadi kan banyak Asian Games, apa prioritasnya tuh tadi skala prioritas? Kalau misalkan prioritas untuk sekarang ini 21 cabang olahraga. Iya, 21 cabang olahraga. Ada bola tapi itu. Asian Games nggak ada, nggak ada bola, Oh. nggak ada bola. Ini pelatih timnas ini diganti nggak setelah gagal di AFF ini? Hah? Setelah gagal di AFF ini diganti nggak? Di sini kan nanti disiarin, tanya Pak Edik kan. Waktu itu jawabannya gue suka. Iya kan, kalau misalkan anaknya bulu tangkis tahu, mesti gimana. Ganti enggaknya ya nanti setelah selesai 2028 ada pemilihan lagi ya monggo aja siapa. Mantap. Menurut Anda performa Rocky Gerung sebagai pembina panjat tebing ini gimana? Sah-sah aja kan, bagus-bagus aja kan untuk motivasi. Bagus ya. Dan sekarang juga panjat tebing juga memang lagi bagus juga. Iya, bagus gara-gara Kenapa? Rocky. Iya. Dikasih filsafat sama Rocky. Menurut Menurut Sartre. Immanuel Kant. Bang, tapi bener bang. Siapapun boleh masuk ke olahraga asal dia paham dan dia mau mengerjakan itu. Jangan asal masuk ke olahraga cuman buat nama, apalagi jadi ketua cuman ketua-ketuaan doang mau ngapain. Setuju. Nah, cabur-cabur apa yang sepi peminat ketuanya sekarang Pak Taufik? Kenapa? Yang sepi peminat. Kan ada cabur yang rame peminat kayak badminton sama bola kan itu berebut. Tapi ada cabur-cabur yang membutuhkan ketua juga ada kan? Sekarang cabur sepi peminat. Enggak juga. Sebenarnya yang lagi rame bola, bulu tangkis ini. Tapi kan yang terakhir prestasi medali emas olimpiade kan angkat besi sama panjat tebing. Enggak bisa di sepi peminatnya dilihatnya dari segi apa? Iya. Dari level nasional kah? Asia Tenggara. Enggak, yang berminat jadi ketua cabur ini loh maksud saya. Ya kan ada cabur yang kayak Pak Trimet kan dari dulu kan nggak lengser-lengser tuh gulat. Ah, ya bos. kan? Ada bos kayak bos. Nggak ada penggantinya kan. Enggak, ada bos. Bos, ada yang peminatnya banyak cuma nggak berani ganti. Kayak atletik bos. Iya Pak Luhut. Jenderal Luhut bos. Yang minat banyak cuma mana berani ganti. Tapi sekarang ada Jenderal aturan Luhut. baru. Ada aturan baru maksimal 3. Oh, 3 periode. Yes. Oh. Ada permen 3 periode. 3 periode nih bisa nih. Bisa 3 periode menurut Anda? Ya silakan aja. Mau berapa periode kalau memang. Jadi Anda setuju 3 periode Anda setuju? Selama dia memang mau cabornya dan dia improve dia tambah bagus, kenapa enggak? Daripada diganti yang baru dan dia enggak ada prestasinya buat apa juga? Untuk keberlanjutan ya? Iya, kenapa enggak? National Hero setuju 3 periode? Ya setuju kalau memang dia punya prestasi. Iya. Kalau nggak ada prestasi ya tahu diri aja. Kan gitu aja. Yang paling berat itu kan tahu dia diri apa membangun- enggak. Kalau selama 2 periode dia membangun infrastruktur yang bagus, dia lanjut 3 periode. Dicabut. Lu apa lu jabanin tadi National Hero? Dia begitu ngomongin 3 periode gue udah diem aja. Gue udah tahu mau kemana nih cemesannya. Nah dia jawab lagi aduh National Hero. Jalain dulu Big National Hero. Kan atlet itu cuma 2, menang sama kalah. Jadi gue jujur aja gue polos soalnya. Nah, polos sportif. National Hero. Iya ya di badminton gak ada seri. Kalau di catur ada remis. Makanya Pak Utut ya kan? Ada remis terus kan. Oke, gua ke Haji Giring. Ya. Anda mau dapil Kalsel habis ini ya? Lu mau dipanggil Bro Giring apa Haji Giring ke depan ya? Bro, ini seperti pidato untuk pertanyaan terakhir nih, seperti pidato presiden tadi, bagaimana mewujudkan kemerdekaan sampai di meja makan. Ini bagaimana mewujudkan mewujudkan mimpi kebudayaannya presiden, mimpi wujudkan kebudayaannya presiden, Berdikari dalam ekonomi, berdikari dalam berdaulat dalam politik.
dan berkarakter dalam budaya. Ya, berkepribadian dalam kebudayaan. Karakter pribadi. Gak ada. Ini lu kurang baca Trisakti Bung Karno lu. Ini Prabowo bos. Oh iya benar. Ada modifikasi. Ada modifikasi. Ya, dikit. bagaimana berkepribadian dalam berkebudayaan itu sampai di anak bangun tidur, di rumah kita, di keseharian kita. Kalau tadi Pak Prabowo bilang kemerdekaan sampai di piring-piring makan di keseharian, bagaimana kebudayaan itu sampai di kita bangun tidur, sampai di aktivitas kita, sampai di kantor kita. Gue coba simpulkan pertanyaan Budi. Ya. Kan? Sebenarnya manusia Indonesia seperti apa yang ada di imajinasinya Pak Prabowo ini? Karena ya kan Penting tuh. Pak Wamen Giring yang menjalankan desain itu. Ya, Desain itu harus ada di kepalanya Pak Prabowo kan, yang kemudian dijalankan oleh Pak Giring membantu Pak Fadlizon. Ya. Kan nggak mungkin mengkudeta kan di partai ada kan. Enggak, partai nggak mungkin bos. Partai harus munas dulu. Kan? Emang kadang-kadang nih lo. Enggak, bukan dulu. Bayangan, iya benar. Dulu gue kena fitnah gue dulu. Enggak, orang nggak paham bos. Ini joke internal nih. Iya. Pak Prabowo itu di bukunya Nah, Ya kenapa lu? memberi 3 klasifikasi. Ada manusia apatis, ada manusia follower, ada yang leader. Mimpi Bapak Presiden Prabowo kepada anak-anak muda Indonesia itu mereka tumbuh dewasa menjadi leader untuk generasinya. itu mimpinya. Itu di Bayangan seperti itu apa? di imajinasi Pak Prabowo dalam OKP ya kan? Enggak salah. Dalam pemuda. Iya pemuda. Kalau Soal kebudayaan gimana? Ya seperti yang gue tulis di situ ya, julukan Belum nyala. baca, lu baru kasih. Sabar. Gue baru kasih gimana? Lu suruh kesimpulannya gimana? Sabar. Itu tulisannya kan judulnya Nyala Kembali. Ya, bagus. Karena terinspirasi dari kata-katanya Pak Fadlizon. Pak Fadlizon waktu itu bilang di depan Kertanegara nomor 4 bahwa tujuan dari Kementerian Kebudayaan adalah reinventing the national identity. Nah ini juga pasti juga sesuai dengan arahannya Bapak Presiden. Ketika saya duduk bersama Pak Menteri, Pak Fadlizon, dia selalu bilang bahwa selama ini mental kita kenapa mentalnya selalu dijajah? Karena doktrinnya selalu 350 tahun kita dijajah gitu. Tapi bagi Pak Fadlizon seharusnya, dan ini juga pasti sesuai dengan visi dari Pak Presiden. Sebenarnya 350 tahun kita ini gak dijajah, tapi kita tuh melawan. Kita bangsa yang hebat. Nah, dari situ baru ada turunannya ke macam-macam, mulai ke film, mulai ke musik, mulai ke sastra, ke cagar budaya dan lainnya. Dan ini yang selalu kita jalankan setiap hari di Kementerian Kebudayaan. Bagaimana membuat nyala lagi, nyala kembali jiwa nasionalisme dan jiwa kebudayaan kita. Nah, gue mau lanjutin apa yang Bro Ari tadi ngomong tentang kemerdekaan ada di meja makan kita. Karena gue jadi ngerasa, gue lagi mikir gitu, oh iya benar juga ya. Dulu, with all due respect untuk bokap nyokap gue gitu. Mereka kerja dari pagi sampai malam. Misalnya gue masih ingat rendang terenak di dunia adalah rendang buatan nyokap gue gitu, iya kan. Masih ingat tempe yang selalu ada di meja makan, nasi yang selalu di meja makan. Dan hasil apa? Hasilnya Giring yang bisa bikin lagu Bila Aku Jatuh Cinta di umur 17 tahun. Tunggu sabar. Belum haji kan waktu itu kan. Belum haji. 2008. Belum haji. Tapi sekarang gue ngeliat anak-anak gue, iya kan. Gue kan berusaha kalau mereka mau makan apa ya gue coba turutin. Ya. Sekarang anak gue Zidane jauh lebih pintar daripada gue. Bahkan talenta bermusik ya walaupun dia sekarang fakultas hukum, ya kan. Tapi dia secara musikalitas untuk main gitar lebih jago daripada gue, main pianonya lebih jago daripada gue. Ternyata sekarang juga bisa nge-DJ. Terus anak-anak gue yang cewek, Aisyah sama Jasmina, suaranya jauh lebih bagus daripada gue. Berarti ini make sense sekali apa yang sebetulnya sedang diperjuangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Bahwa dengan perbaikan gizi, pasti generasi mendatang akan jauh lebih hebat daripada kita. Berarti ke depannya nanti akan lebih banyak lagi national hero lainnya yang akan dapat medali emas juga. Nasi telur bos. Nasi telur. Iya kan. Jadi kita mulai, makanya kalau tadi kita di apa ya mendengar pidato beliau ya, wah emang basic ya. Semuanya akal sehat dan basic sekali. Dan ini yang benar-benar apa ya
ya kita pertahankan lah bos. Saya makan sekali sehari aja jadi presiden kok. Iya, itu puasanya banyak itu memang. Iya. Itu lebih ke ini tirakat ya. Iya. Tirakat. Ya, tapi lu gimana? Apa tadi makan rendang itu aja bisa nyiptain Bila Aku Jatuh Cinta. Iya. Umur 17. Umur 17. Coba kasih dulu barang itu dikit lah. Bila aku jatuh cinta, aku mendengar nyanyian ribuan, gue lupa lagi. Dewi cinta menggema dunia, Udah lu gak usah nyanyi. melewati dinginnya mimpi. Nah itu. Oke, mantap. Oh, ada gitunya tuh. Wah, lu gak ngerti lu slankers lu. Pendukung Ganjar. Slankers ya. Aduh, Haji Giring. Tenenenenenenenen. Aduh, kena fitnah pula gua. Kak Irene, bagaimana menghadirkan kemerdekaan nih? Menghadirkan kemerdekaan dalam sektor ekonomi kreatif di kehidupan paling sehari-hari yang ada di masyarakat sehingga hadir dirasakan dan hidup nyata dan hidup menyala kembali di tengah masyarakat. Itu kayaknya ada hafalannya gitu ya. Jauh sih. Kayak baca spanduk itu loh. Pernah lah gue di acara sekali, acara sama Pak Jokowi ya waktu itu. Presidennya masih Pak Jokowi. Karena kosong waktunya, seksi acaranya nggak komplai lah ya, hilang, nggak ada yang memberi arahan kan, kita nge-MC berdua, Bang. Pidato lah gue sama Budi berdua kan, ditanya lah, lancar banget lu ngomong, ya gue baca spanduk. gue bacain aja spanduk semua. Silakan. Merdeka. Itu bagian dari kreativitas ya, Benar. ekonomi kreatif itu. Jadi kalau orang kreatif itu butuhnya apa sih? Kebebasan untuk berekspresi. Itu satu kan. Kedua adalah punya panggung untuk mengekspresikan apapun juga yang mereka mau ekspresikan. Ketiga adalah bisa hidup dari hasil ekspresi tersebut. Basically that's kemerdekaan. Mantap. Tepuk tangan untuk Kak Irene. Roaming nggak? Enggak, itu bener. Dia takut ngomong panjang depan lu bos. Jadi gue menambah satu anak bangsa yang bingung nih katanya. Enggak, dan itu nyata ya, kemerdekaan itu penting bos ya kan. Itu adalah prakondisi menuju kreativitas. Gue percaya Ya itu. penting lah, kalau enggak membunuh-bunuhan orang buat Ya kemerdekaan. karena kalau bos. tertekan dan ini ya terdesak dan ditekan kita nggak bisa. Tergantung. Iya, Jadi salah kalau kata kan lu. Ika Natasha, Kata kalau bos. kata Ika Natasha, salah satu penovelis yang menulis, Iya. setiap satu kejadian yang gak enak, misalnya ada trauma atau apapun juga, itu kemungkinan besar bisa menghasilkan royalti yang luar biasa besar apabila dituangkan secara produktif ke dalam buku. Kak Ika Natasha itu ada bukunya yang dijadiin film, ya kan, antologi cinta itu soundtracknya Niji bos. Tapi vokalisnya bukan Giring. Kok beda nih? Oh tapi lebih Ada Sepal bisa main saxophone nih vokalisnya nih. kurang ajar. Oke. Antum Fikar silakan tutup sapu ini dengan hikmah dan kebijaksanaan. Iya, silakan ditutup. Sikat. Iya, Ditutup. 81 tahun kemerdekaan Indonesia dan kita dengar pidato presiden tadi dan hari ini gedung parlemen pidato presiden agak mepet dengan sholat Jumat ya tadi, jadi nggak ada joget-joget tadi. Untung ada PKS tadi yang menyelamatkan kan. Iya PKS katanya Udah resah kan PKS kan. Iya. Kan presiden yang ngomong tuh. Wah PKS mau Jumatan. Iya, udah lirik-lirik saya di PKS. 7 menit. Iya, padahal ada juga yang lirik-lirik Pak Presiden tapi pengen ngerokok sebenarnya. Lanjut silakan. Ada 3 kalimat Bapak Presiden tadi yang cukup sederhana. Beliau menyampaikan bahwa merdeka itu negara ini harus memiliki pendapatan yang sebanyak-banyaknya dan pembagian yang seadil-adilnya dan kebermanfaatan yang senyata-nyatanya.
Sehingga 3 hal inilah yang kemudian akan menjadi oleh-oleh dari 81 tahun Indonesia Merdeka ini, dan semoga capaian-capaian dalam 81 tahun Indonesia Merdeka ini akan terus meningkat sebagaimana meningkatnya capaian yang kita rasakan pada perayaan HUT kemerdekaan 81 tahun Indonesia Merdeka. Mantap. Tepuk tangan. Jadi gosip-gosip Agustus ini akan kerusuhan, akan ada keributan, akan ada kericuhan. Reshuffle. Kalau reshuffle gue gak tahu bos. Iya. Semua juga gak tahu sih ya. Iya. Gimana lu melihat ini kan udah rame nih Tom di media sosial segala macam. Ini penting nih untuk disikapi nih ya secara politik ya. Saya senang merujuk filmnya Odysseus itu Bang. Di Odysseus itu setelah mereka memenangkan perang Troya, ternyata ujian sebenarnya justru setelah pulang kembali ke kampungnya bernama Itaca. Ithaka. Salah satu ujian dalam perjalanannya itu ada sirine yang membuat orang terlena dan terlupa. Sekarang ini bukan saja merebut kemerdekaan itu, perjalanan menuju cita-cita kemerdekaan inilah yang sedang kita jalankan. Dan apa tantangannya? Seperti di filmnya Odysseus soal sirine itu. Ada saja kelompok-kelompok di kita yang sering menghembuskan namanya DFK. Disinformasi, fitnah, dan kebencian. Jadi kalau tantangannya Odysseus dulu itu adalah sirine, tantangan kemajuan kita sekarang ini adalah adanya DFK itu. Kita merebut kemerdekaan ini menggunakan keringat dan jeripayah rakyat kita sendiri. Kita mengisinya dengan jeripayah rakyat kita sendiri. Kemajuannya juga menggunakan rakyat kita sendiri. Dan jangan sampai kemunduran negara kita ini justru memanfaatkan rakyat kita sendiri. Langsung ditutup aja Tom, nanti ditanya lagi. Coba langsung ditutup aja, langsung ditutup. Kasih tutup dulu. Tutup dulu. Jadi penutupnya saya ingat omongannya Ali bin Abi Thalib. Paten. Ini Paten nih ketum kita. Paten, top ya. Top nih. Haji Fikar ya kan. Dalam Nahjul Paten ketum kita ini. Balaga ada surat-suratnya. Salah satunya ngomongnya begini, Ahbib habibaka haumama. Cinta yang engkau cintai sekedarnya saja. Asa ayakuna bagidaka yaumama. Jangan sampai esok-esok dia jadi orang yang kau benci. Begitupun bagidaka haumama. Benci yang kau benci sekedarnya saja. Karena jangan sampai dia menjadi orang yang engkau cintai esok hari. Oke, terima kasih, sampai jumpa ya.